Langsung aja ke slide ya, supaya teman-teman lebih akrab, lebih kenal saya gitu. Karena saya yakin teman-teman juga ada yang baru kenal lewat Facebook, ada yang tahu dari email, ada yang dari macam-macam ya. Tapi belum kenal latar belakang saya seperti apa gitu ya. Mas, nanti kalau suaranya nggak jelas, bilang aja ya. Yo yo. Oke, nah malam ini temanya adalah tentang 100 juta pertama pasca kebangkrutan. Jadi ada dua tantangan di sini. Pertama adalah mendapatkan 100 juta pertama Anda. Bagi Anda yang sudah saat ini punya penghasilan 100 juta, ya Alhamdulillah, artinya Anda gimana caranya supaya kedepannya bisa menjadi lebih banyak lagi. Kalau yang belum pernah dapat 100 juta setiap bulan ya, setiap bulan minimal selama 12 bulan dalam setahun, ya artinya di sini Anda beruntung banget karena bisa belajar langsung bersama saya dan kawan-kawan yang lainnya juga. Dan yang kedua, poinnya adalah pasca kebangkrutan. Nah, ini sebenarnya poin yang paling beratnya tuh di sini. Kenapa? Karena nanti mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami kegagalan ataupun kebangkrutan dalam bisnis, tahu betul bagaimana perasaannya ya. Perasaan bagaimana saat bangkrut itu seperti apa gitu. Itu tantangannya. Nah, sebelum masuk ke materi utama, saya perkenalkan dulu diri saya pribadi. Ya, saya jarang semenjak tahun 2016 ini saya mengurangi jadwal ngisi di seminar di Indonesia karena saya pengen fokus di bisnis saya pribadi dan mengembangkan beberapa usaha yang lain ya. Jadi saya paling sharing ya di Facebook aja, komitmen satu hari satu postingan, di email dan lain-lain. Untuk sharingnya sendiri, kalau seminar training saya kurangin. Nah, makanya jarang ada yang tahu apa sih bisnis saya atau apa sih aktivitas saya. Kalau biasanya di seminar saya jelaskan gitu. Nah, mungkin di sini momen yang tepat untuk saya jelaskan lebih dalam supaya kita lebih dekat lagi gitu. Nah, jadi di Indonesia banyak orang-orang memanggil saya Dewa Selling ya. Dewa Selling itu sebenarnya pemberian dari guru saya pribadi, dari mentor ya, bahwa ya memang beliau melihat hobi saya jualan, terus ada potensi di jualan, terus segala macam. Udahlah kamu namanya Dewa Selling aja katanya. Dari dulunya saya ya DWK Prayoga aja gitu kan, gak ada panggilan seperti itu. Tapi orang-orang Indonesia pada akhirnya setelah ada nama itu, ya udahlah disematkan Dewa Selling, ya gak apa-apa lah, jadi doa gitu kan. Terus saya juga nulis buku, saya alhamdulillah udah nulis 7 buku, dan alhamdulillah semuanya bestseller ya. Dan terakhir saya juga founder Billionaire Pop ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah beli buku di Billionaire Store ataupun pernah mengikuti pelatihan seminar, training, workshop di Billionaire Coach ataupun misalkan ikut program Mahir Copywriting dan yang lainnya, itu artinya adalah lini-lini bisnis yang sedang saya jalankan saat ini. Nah, ini bisnis yang mungkin saat ini teman-teman juga sudah tahu ya, di Indonesia cukupnya namanya lumayan besar juga gitu ya, billionairestore.co.id. Di sini kami menjual produk-produk yang memang solusi buat teman-teman yang sedang bermasalah dalam bisnis, ya. Jadi kalau seandainya tengah jalan bingung naikkan omsetnya gimana, ataupun masalah bisnis lainnya, sering-sering berkunjung ke billionairestore.co.id, ya. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi jadi CEO di sana, saya tinggalkan dan sekarang dihandle sama tim saya pribadi. Ini bisnis pertama saya. Nah, jadi cuman gini, kalau misalkan kita bisnis doang gitu ya, mungkin teman-teman juga merasakan kalau hidup cuma sekedar berbisnis dan tanpa memberikan manfaat buat orang lain, ya ngapain juga gitu kan. Saya yakin di antara teman-teman juga pengen bermanfaat buat banyak orang gitu kan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena saya berpikir gimana caranya saya pun bisa sharing dengan kawan-kawan di Indonesia ya, tidak hanya sekedar dari sosial media saja, tapi juga secara offline. Karena itu saya pun sering sekali mengadakan yang namanya seminar, training ataupun workshop ya. Beberapa bulan yang lalu kita ngadain seminar di Jakarta, pesertanya 2.300 ya. Tahun sebelumnya juga kita adakan seminar, pesertanya 1.000 ya. Alhamdulillah seminar kita selalu diikuti jumlah yang banyak ya. Training pun antusias banget teman-teman yang lainnya gitu kan. Dan di sini saya sharing tentang bagaimana pengalaman bisnis saya selama ini gitu kan. Prinsipnya sederhana, kalau guru saya selalu bilang, besarkan bisnismu supaya kamu bisa besarkan bisnis orang lain ya. Setelah saya mampu mencoba untuk membesarkan bisnis saya pribadi, maka komitmen saya selanjutnya adalah membantu kawan-kawan di Indonesia supaya bisnisnya juga bisa tumbuh gitu kan, supaya bisa menghasilkan, bisa ditinggalkan, dan tentunya nanti bisa diduplikasi ya. Gitu. Yang kedua, saya pun sebagai seorang pembicara di seminar-seminar dan yang lain sering diundang. Insya Allah nanti pun bulan Mei tanggal 5 dan 6, kalau salah 5, 6, 7 atau 5, 6, saya lupa. Insya Allah saya pun ngisi di Pesta Wirausaha TDA di Jakarta ya, bersama teman-teman pengusaha lainnya dan pembicara yang lainnya. Kalau teman-teman dekat, tempatnya ataupun kosong, boleh hadir di sana. Nah, selain itu saya juga penulis buku ya, jadi itulah kalau tadi
kenapa sih ngisi training Kang Dewa gitu kan? Karena tadi saya pengen bermanfaat buat teman-teman banyak. Cuman ada kelemahannya gitu kan. Saya termasuk orang yang memang kalau ngadain bawakan materi itu orangnya bosenan ya. Jadi kalau hari ini bawakan materi tentang misalkan tentang powerful selling gitu ya, bagaimana menjual dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih banyak dan segala macam. Kalau misalkan minggu depan suruh bawain itu lagi, itu males banget gitu ya. Jadi bukan trainer sejati sebenarnya gitu kan. Nah, sebagai antisipasinya, saya pun menulis buku supaya buku ini bisa terus kemana-mana ya di Indonesia. Biarkan saya tinggal di Bandung aja gitu kan. Dan itu pun saya pun percaya bahwa ya suatu saat nanti saya pasti mati ya, tak kapan ya. Tapi ya minimal ada peninggalan gitu loh di Indonesia ataupun di dunia ini ada yang bisa ditinggalkan. Kalau saya sebagai pembicara doang, mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya udah nggak bisa ngisi lagi gitu. Tapi kalau misalkan nulis buku, kalaupun udah nggak ada, bukunya masih bisa bermanfaat buat orang lain. Semoga seperti itu gitu kan. Alhamdulillah, saya udah ada 7 buku. Cuman yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan yang sekarang lagi belajar berbisnis ataupun menjalankan bisnis, saya rekomendasikan hanya 6 buku saja. Kenapa? Karena buku pertama saya bukan bicara masalah bisnis, tapi tentang motivasi saja. Saya tidak rekomen baca buku pertama gitu ya. Cuman buku kedua sampai buku terakhir, insya Allah ya, ini sangat membantu buat teman-teman agar omsetnya semakin naik, bisnisnya semakin tumbuh, dan juga masalah bisnisnya bisa selesai dengan cepat. Tuh. Dan alhamdulillah semua buku saya terkategorikan bestseller, ya bahkan kalau misalkan kawan-kawan pelajari literatur, referensi, bestseller itu kalau di Indonesia itu kurang lebih 3.000 eksemplar ya dalam setahun. Alhamdulillah, izin Allah saya mendapatkan prestasi bestseller itu nggak nyampe 1 tahun ya, kadang seminggu juga ada bestseller 3.000 gitu kan ya, alhamdulillah ya, berkat bantuan teman-teman juga di Billionaire Store tentunya. Nah ini kesaksian pembaca buku saya, alhamdulillah omsetnya sekarang ada yang 100 juta, 200 juta, bahkan 600 juta, bahkan 1,2 miliar ya, sebanyak-banyak macam-macam ya, ada miliaran ya, banyak banget lah klien-klien saya yang dari awalnya baca buku, ikut seminar, ikut workshop, padahal ikut coaching dan sekarang omsetnya gila-gilaan, tembus miliaran sebulan. Kadang ya salut juga kok bisa seperti itu, padahal perasaan ilmu saya bisa-bisa aja gitu. Cuman mungkin ya di sini kehendak Allah, kalau memang orang belajar serius, ya pasti ada jalannya gitu dikasih. Alhamdulillah. Nah selain itu saya juga setelah nulis buku saya butuh tantangan lagi. Saya orangnya itu ya apa namanya senang tantangan gitu kan. Akhirnya pas sekitar tahun 2015 itu saya coba main affiliate ya, saya diajak oleh Mas Jaya itu untuk jadi affiliate-nya di Ubistore. Alhamdulillah saya coba main dan beberapa kali saya jadi nomor 1 ya. Ada pernah beberapa kali ya, di sini ada hampir nomor 1 semuanya hampir saya, alhamdulillah gitu kan. Selain main di UB juga saya pernah dihargai sama UB-nya sendiri the best affiliate bulan Desember 2015 ya. Nah, selain di UB juga saya kalau misalkan teman-teman tahu Ratakan ya, punya Mas Yusuf ya, Yusuf Sembah sama Mas Handoko juga saya aktif di sana. Nah ini saya sengaja saya tampilkan seperti ini supaya menjadi semangat buat teman-teman. Bahwa sekedar informasi saja, saya bergelut dalam dunia affiliate itu tahun 2014 akhir. Dan perhatikan sel saya 0 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan dari bulan Agustus sampai bulan April itu saya 0. Dan memang saya belum ngerti gitu kan, cuman bisa login gitu ya, sign up, cuman nggak bisa jualan. Cuman pas setelah saya belajar dengan serius, belajar dengan tekun, gila-gilaan, action gila-gilaan, bulan Mei saya sudah mulai menunjukkan hasil, dan bahkan pas pertama kali action jualan, langsung ikut kontes, alhamdulillah jadi juara 1 di situ. Ya, dapat 9 juta dalam waktu 2 minggu gitu kan. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih bisnis atau bisnisnya udah bisa ditinggalkan nih gitu kan, udah wah enak nih, udah ada tim, udahlah Anda coba main di internet aja, enak kan, sambil nganggur gitu kan, main internet, ya dapat aja, minimal dapat lah 10 sampai 30 juta mah kalau nggak diseriusin pun dapat sebulan gitu. Kalau misalkan Anda sekarang masih karyawan, misalkan saya pengen penghasilan tambahan, bolehlah di waktu sela-sela kosong pas pulang kantor misalkan belajar internet, pelajari di sana ilmunya, make money online, insya Allah dapat juga kalau memang Anda pelajari dengan serius. Buktinya saya pun bisa melakukannya, artinya Anda pun bisa melakukan hal itu gitu. Nah, beberapa bulan berikutnya saya pun ikut kontes The Grab yang mungkin di sini kalau Anda perhatikan muka-muka di The Grab ini adalah master semua ya. Saya katakan master kenapa? Karena mereka sudah bergelut dalam dunia internet marketing sejak lama, sedangkan saya baru sekitar beberapa bulan saja. Tapi puji syukur ya, alhamdulillah atas izin Allah, saya bisa menjadi nomor 1 lagi di sana dan mendapatkan lumayan lah ya, 286 sales plus bonusnya di situ. Ini Grab pertama, Grab kedua. Grab ketiga saya ikut kontes lagi, alhamdulillah juara bertahan dan tetap
dapat lagi dan dapat 522 sales ya. Dan ini hanya 2 minggu teman-teman. Jadi artinya kalau misalkan Anda perhatikan ya, sekarang lagi ramai-ramainya orang-orang terjun dalam dunia internet marketer, terjun dalam online, kok kayaknya gampang banget making money itu gitu kan. Karena memang kalau udah nemu polanya nih, teman-teman bisa bakal dapat gitu. Termasuk kenapa sih saya mutusin dunia online, nanti saya jelasin. Kenapa setelah bangkrut kok saya mutusin main di online gitu. Nanti saya jelasin sambil jalan ya. Nah ini report saya pas di The Grab, saya sengaja lihatkan juga supaya jadi motivasi buat teman-teman bahwa saya pun yang baru dalam dunia online, baru sekitar 8 bulan ketika itu saya terjun, langsung bisa dapat 794 sales total ya. Hampir 1000 sendirian ya. Kadang orang kalau misalkan juara satu mungkin 100 sampai 200, 300 lah maksimal. Saya mulai dapat segitu dan dolarnya lumayan lah buat jajan ya. Nah, itu sekilas tentang profil saya. Jadi saya pertama selain sebagai seorang pengusaha, seorang pebisnis juga sebagai seorang pembicara, juga seorang penulis dan juga seorang tepatnya affiliate ya. Saya memang ada beberapa produk yang saya create sendiri, cuman saya tidak mengatasnamakan diri saya sebagai internet marketer gitu. Karena banyak ilmu yang belum saya pahami di sana gitu. Oke, langsung saja to the point karena waktunya sangat terbatas. Hari ini saya akan bahas tentang judul sesuai yang kita bahas tentukan sebelumnya, tentang 100 juta pertama pasca kebangkrutan. Nah, mungkin ketika Anda melihat paparan saya tadi sebelumnya ya tentang profil saya, mungkin sebagian dari Anda melihat, wah, keren ya gitu ya, bisa dapat ratusan juta dalam 7 hari gitu kan, 2 minggu gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Itu persis seperti saya ketika melihat kawan-kawan orang luar sana, orang affiliate luar sana yang kayaknya gampang banget dapat puluhan ribu dolar hanya dalam waktu hitungan hari gitu. Ya, itu yang mereka lihat saat dia sukses gitu. Nah, saya sering katakan kalau misalkan di seminar itu ya, bahwa ya Anda tuh jangan hanya sekedar melihat kondisi orang lain yang sedang sukses saat ini saja gitu. Coba pelajari apa sih yang dia lakukan dulu, apa sih yang bisa membuat dia tuh kok bisa seperti itu gitu kan. Momen apa sih, titik balik apa sih yang membuat dia seperti itu gitu. Makanya saya buat quote di sini kalau misalkan Anda perhatikan di slide, jangan hanya tertarik dengan apa yang dicapai orang sukses, tetapi tertariklah dengan air mata yang mereka keluarkan untuk mencapainya. Ya, maksudnya apa? Ya tidak banyak orang yang tahu bahwa ketika saya pelajari ilmu internet marketing, ilmu copywriting, ilmu selling dan lain-lain, ya kadang saya harus tidur sehari hanya 3 jam, 4 jam pas awal-awal belajar seperti itu gitu kan. Bahkan saya setiap hari ngulik gitu ya, ngulik ilmu-ilmu tuh ya macam-macam lah gitu kan. Hanya demi bisa paham dan ngerti tentang dunia internet itu sendiri gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Anda perhatikan ya, kalau misalkan Anda perhatikan hasilnya ya wajar dong gitu kan. Karena apa yang saya pelajari dulu pun ya memang luar biasa gitu. Saya pribadi punya prinsip jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti baca buku ataupun ikut seminar ataupun belajar sebelum saya benar-benar paham tentang ilmu tersebut ya. Jadi misalkan sekarang merasa bahwa kayaknya gampang banget ya. Ya memang kelihatannya gitu. Cuman perjuangan yang dilakukan sebelumnya apa, seperti apa, itu harus cari tahu gitu. Makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman yang sekarang masih belajar dalam dunia internet, dalam dunia bisnis online gitu kan. Ya harus gimana caranya ya itu jangan hilang semangat lah. Terus tekun ya, terus action. Dan satu juga jangan sampai Anda tipenya orang yang belajar terus tapi nggak action gitu. Ya ada 2 tipe ya, ada yang belajar terus tapi nggak action, ada yang action terus tapi nggak pernah belajar gitu kan. Jadi ya seimbangkan saja lah supaya lebih enak hasilnya gitu kan. Oke, saya lanjut lagi ke slide ya. Mas aman slide-nya mas? Suaranya aman mas? Aman. Aman ya? Oke. Nah, sebelum jadi gini, malam ini mungkin saya cerita tentang kisah saya ya. Kisah saya itu tadi ya, karena judulnya 100 juta pertama pasca kebangkrutan, tentu teman-teman mungkin pengen tahu ya, kepo gitu ya. Kenapa sama Kang Dewa? Emang dulunya seperti apa, terus bangkrutnya gimana gitu kan. Saya percaya orang-orang di luar sana, orang yang sukses yang lainnya juga pasti mengalami kebangkrutan, bahkan bisa jadi lebih besar dari saya. Hanya saja kebanyakan dari mereka yang saya temui ya tidak ingin pamer antara atas kebangkrutannya itu gitu. Kenapa? Karena ngapain juga diceritain bangkrut kok gitu. Hanya saja kalau saya pribadi punya persepsi yang berbeda. Kenapa? Karena ya supaya kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman supaya tidak melakukan yang serupa gitu. Ya. Karena itu tadi ya, sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya.
Anda mungkin sekarang sering melihat, baca buku, ataupun ikut seminar, mempelajari pola-pola sukses, ya. Gimana sih sukses itu seperti apa dalam bisnis itu, gitu kan. Nah, sayangnya banyak dari kita itu lupa belajar cara pola gagal, gitu kan. Makanya banyak orang juga di antara kita yang saya temui itu, mereka mimpinya terlalu besar tapi nggak dapat hasilnya. Karena apa? Belajar pola suksesnya doang. Harusnya kan pelajari juga kenapa gagal, gitu kan. Dan memang ketika saya membawakan materi ini, gitu kan, ketika saya membawakan materi ini di publik, gitu kan, tentu tidak akan ada yang datang ya, tidak akan ada yang datang. Kenapa? Karena ya tidak menarik, gitu kan, bicara masalah kegagalan kok dibahas, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, banyak orang mengemas materi-materi seperti itu dengan judul yang memang agar orang lain datang dulu, gitu kan. Walaupun pada akhirnya nanti sambil jalan ya diceritakan, gitu kan, gimana sih kisahnya seperti apa, gitu. Nah, saya pribadi mungkin perlu teman-teman tahu ya, dulu sekitar tahun 2012 ya, saya mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Dan mungkin saya mulai dari, ini sharing pengalaman bisnis aja dulu ya. Jadi sekarang saya 24 tahun ya, jadi percaya gak percaya aja lah ya. 24 tahun, jadi dulu saya mulai bisnis itu sekitar usia 17 tahun gitu kan. Nah dari 17 tahun sampai 24 tahun itu, saya masih ingat total bisnis yang pernah saya buka itu kurang lebih ada 15 bisnis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar cara buka bisnis, tanya sama saya ya. Insya Allah buka langsung laris ya. Lalu tutup ya. Jadi ya itu ya. Jadi 15 bisnis 10 tuh bangkrut gitu. Saya masih ingat bisnis pertama saya bimbingan belajar. Bisnis pertama bimbingan belajar, bisnis kedua saya buka restoran, dapat dana dari kampus ya. Terus ketiga saya gabung MLM. MLM nggak tutup ya, cuman ya saya pribadi keluar gitu kan. Ada beberapa yang memang nggak sepaham. Yang keempat saya dapat dana lagi dari kampus. Yang kelima saya buat boot-boot seperti itu dan segala macam. Jadi banyak bisnis yang pernah saya buka. Hanya saja saya jatuh yang sebesar-besarnya itu ketika bisnis yang ketujuh, ya. Jadi memang bisnis itu jangan sekedar buka doang gitu kan. Buka doang terus launching gitu ya. Wih, alhamdulillah gitu kan. Oke lah, syukuri, tapi jangan hanya sekedar itu, tapi juga pelajari gimana cara numbuhinnya gitu, mengembangkannya. Karena saya punya prinsip bahwa bisnis itu kalau nggak tumbuh mati gitu, growing or dying ya. Sama kayak pohon, ya. Pohon itu kalau misalkan nggak tumbuh dia pasti mati udah. Kalau misalkan kita perhatikan gitu kan, bisnis kita ini lagi tumbuh gak sih atau diem di tempat aja pasti mati udah, ya. Jadi lebih baik kita pastikan tumbuhkan bisnis kita dengan cara apa? Dengan cara belajar terus-terusan. Nah, bisnis ketujuh saya jatuh ketika saya mengikuti salah satu teman saya. Ya di situ mungkin ya itu kebodohan saya pribadi. Makanya kalau misalkan teman-teman baca buku hitam saya ya, buku kedua saya yang tadi, judulnya 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula, di situ akan temukan bahwa ada 7 kesalahan yang pernah saya buat, gitu kan. Itu curhat sebenarnya. Di sini ada Mas Mirza tahu betul bagaimana saya menulis buku itu. Tidak lebih dari 7 hari saya tulis buku, ya tulisannya penyempurnaan, dan itu benar-benar cepat banget, dan ya cepat banget lah. Hanya untuk buku yang lumayan tebal gitu kan, dan bestseller cepat banget. Karena apa isinya curhat gitu kan. Apa sih yang saya lakukan dulu kok bisa gagal, kok bisa bangkrut, dari mulai asal action, ikut-ikutan, gampang percaya, mudah hutang, buta finansial dan segala macam. Nah, bisnis ketujuh saya di situ saya jatuh sejatuh-jatuhnya dan memang bingung banget gitu kan. Apa yang buat saya jatuh? Saya tergabung dalam sebuah investasi yang mungkin ketika itu Anda ketahui sendiri mungkin namanya istilah investasi bodong gitu kan. Saking percaya saya sama orang gitu kan. Ini kadang terlalu baik malah dibulin gitu kan. Nah, sekarang semenjak itu, sekarang seterusnya setiap kali ada orang ngajak saya bisnis, tidak mudah percaya seperti semudah itu gitu. Ini pun pesan buat Anda, jangan pernah gampang percaya sama orang gitu kan. Karena ya kalau dalam bisnis harus jelas gitu kan, harus jelas, segala sesuatunya harus jelas. Nah, kalau saya pribadi, nah dari bisnis ketujuh, nah tentu bisnis ketujuh itu saya jatuh sejatuh-jatuhnya, kerugian saya kurang lebih 7,7 miliar lebih dari 7,7 M ya. Saya supaya gampang saya informasikan ke teman-teman 7,7 M saja gitu kan. Ada lebih lah, hampir 8 miliar bahkan. Nah, saat saya menyampaikan ini ke teman-teman seminar, biasanya orang-orang pada gak percaya, oh masa sih gitu, kok bisa sih gitu kan. Mau gak mau ya saya katakan itu memang kenyataan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan Anda perhatikan judul tadi, 100 juta pertama pasca kebangkrutan, saya pernah mengalami kerugian lebih dari 7M, hampir 8 miliar. Artinya, tugas saya, kalau misalkan sekarang tugas Anda belum pernah bangkrut, saya katakan semoga tidak ya, tidak pernah bangkrut gitu kan. Ya artinya tugas Anda adalah 100 juta pertama selesai ya. Karena kondisinya masih nol, atau misalkan kalau Anda sekarang masih karyawan, misalkan dari 3 juta atau 5 juta. Kalau misalkan dari bisnis, saya omset Anda segitulah. Kalau yang udah pernah bangkrut, ruginya berapa? Berarti Anda dari minus gitu kan. Itu yang saya alami gitu.
saya alami kerugian yang sangat besar, mulai dari minus, gimana caranya kok bisa langsung eksis lagi hanya dalam waktu kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun gitu kan. Nah, di 7 saya bangkrut, ya bisnis ke-8 saya mulai buka lagi, tapi ya itu, lagi-lagi saya bingung ya, saya buka yang bisa saya buka, saya jualan apa, jualan keripik, jualan apa, segala macam, yang secara logika itu gak masuk akal untuk bisa menyelesaikan semua kerugian, ya. Sedangkan setiap hari saya terus ditagih dan segala macam. Nah, sekarang biasanya kalau misalkan saya di seminar, saya sering mengajak teman-teman seminar itu peserta untuk memikirkan gitu kan. Kalau misalkan ada posisinya di saya gitu kan, kira-kira mau ngapain gitu kan. Ya banyak orang berkata di sana ya, oke lah saya mau bingung ya. Mungkin nggak usah dulu bicara ngapain lah. Perasaannya seperti apa sih gitu. Perasaannya seperti apa? Mungkin teman-teman perlu lihat ya doa yang Rasulullah ajarkan ya. Nah ini, ya saya tampilkan slide-nya aja ya. Slide-nya kelihatan nggak? Yuk, Kelihatan ya? Nah ini bicara masalah tentang kebangkrutan ya, karena ini bicara masalah dari minus ya, setelah fase ke kebangkrutan mau gak mau saya bahas singgung tentang kebangkrutan ya. Jadi dulu tuh Rasulullah pernah mengajari salah satu sahabatnya yang sedang mengalami hutang agar berdoa gitu kan supaya terbebas dari hutangnya gitu kan. Nah doanya saya yakin sebagian dari Anda mungkin sudah paham, sudah hafal bahkan ya di luar kepala ya. Kalau saya bacakan ulang di sini ya doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rundungan sedih dan duka ya. Ham sedih ya, bingung ya. Hazan duka ya. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas ya. Al-az itu lemah, kasal itu malas. Jubni itu sifat bacul ya, bacul itu apa ya? Jadi itulah ngecut ya. Dan kikir, bukhl, pelit ya. Ya, jubna itu pengecut ya. Min'aun juga min golabati dain qahri rijal, dari kepadamu dari beban hutang dan penindasan orang ya. Jika Anda perhatikan kalimat ini ya, kenapa Rasulullah mengajarkan salah satu sahabatnya berdoa seperti ini ya, memang inilah yang dialami oleh mereka yang mengalami kebangkrutan dalam bisnis ataupun yang punya utang gitu kan. Tidurnya tuh gak nyenyak gitu kan. Terus ya itu sedih, duka, lemas gitu kan, malas, pengecut ya. Orang ada nelpon, orang ada SMS, tiba-tiba nomornya nggak dikenal. Tiba-tiba nge-SMS Anda, nelfon Anda, investor Anda deposit, tiba-tiba gak diangkat, ya itulah pengecut ya. Itu yang dirasakan gitu kan. Itu pun yang saya rasakan gitu kan. Terus juga kikir, pelit pula gitu kan. Punya duit misalkan cuma berapa ratus ribu, suruh sedekah gak mau, ya pelitnya minta ampun. Alasannya sederhana gitu kan. Yang mau sedekah cuma cerita, aku lagi gak punya duit kok gitu. Semacam-macam lah. Ini kurang lebih yang dialami oleh teman-teman yang mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya gitu. Saya rasa Anda pun yang pernah mengalami hal itu, ya, mengalami hal sama ya, mengalami hal serupa gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan jika seandainya sekarang mengalami hal itu, gitu kan? Dalam artian jatuh sejatuh-jatuhnya dalam titik nadir gitu kan. Ya, tidak bisa dipungkiri kita harus bangkit. Saya percaya bahwa teman-teman juga yang mengalami kebangkrutan, yang pernah mengalami ataupun yang menyaksikan orang-orang yang sedang jatuh, ya pasti melakukan hal itu sebisa mungkin untuk bangkit. Masalahnya tidak semua orang bisa melakukan hal itu gitu ya. Saya punya teman gitu ya, utangnya cuma 40 jutaan lah ya, keluar rumahnya susah gitu kan. Bahkan ada yang cuma 100 juta gitu kan. 100 juta bukan cuman ya, 100 juta gitu kan, utang yang 100 juta sampai ya udah 3 tahun 4 tahun tuh gak move on gitu kan. Ya nggak bisa gerak gitu kan. Ya itulah yang terjadi gitu kan. Makanya di sini, selain bicara masalah gimana cara dapetin uang, saya juga pengen ngajak teman-teman semua yang hadir di sini ya, entah itu yang live atau misalkan nanti yang ikut lanjutan ya, karena mungkin nanti ada beberapa yang dapat ini juga free gitu. Nah, bahwa yang namanya bisnis itu ya kita harus waspada juga gitu ya, tidak selamanya kita berada di atas ya, jadi kita berada di bawah gitu kan. Entah kapan nggak tahu gitu kan, jangan sampai amit-amit gitu kan. Cuman ya antisipasi jika seandainya berada di bawah, berada dalam kebangkrutan, maka apa sih yang bisa lakukan? Gitu kan? Itu dia. Pertama kita harus bangkit sebisa mungkin gitu. Nah, kali ini malam ini saya pengen sharing gimana caranya. Yang pertama adalah cara bangkitnya ya, cara bangkit dari kebangkrutannya itu, dari kejatuhannya itu. Yang pertama, harus yang kedua, gimana cara dapatin 100 juta pertama ya. Dan ini semua saya bilang, saya katakan ini kisah nyata dari saya pribadi. Mungkin saya tidak akan menceritakan orang lain ya, tidak akan menceritakan orang-orang sukses di luar ya, banyak banget lah Anda bisa pelajari mereka.
secerita pengalaman saya pribadi saja, karena memang ya inilah yang saya alami gitu kan. Semoga jadi ibroh ataupun pelajaran berharga buat Anda. Nah, langsung ke materinya aja, intinya ya. Intinya, ketika Anda jatuh, ya saat Anda jatuh, apa saja sih yang harus Anda lakukan? Ada 5 minimal ya. Anda boleh catat, Anda boleh ingat, Anda boleh praktekkan. Ya. Oke, kelihatan nggak Mas? Full kan? Nah, udah full. Ya. Udah ya. Nah, minimal 5 langkah saya bilang. 5 langkah ini bisa Anda praktekkan, bisa Anda coba ya. Bisa Anda komitmenkan untuk bisa bangkit dari kebangkrutan. Dan hampir setiap orang yang saya temui dan dia mengalami kegelisahan, kebangkrutan gitu kan, saya selalu menyarankan 5 langkah ini ya. Kenapa? Karena ini pertama saya pribadi dapat dari teman-teman yang sudah pernah mengalami kerugian yang sangat besar sekali gitu kan. Jika Anda sekarang mungkin melihat, ruginya gede juga ya, 8M itu dikit teman-teman. Kalau misalkan Anda perhatikan, teman-teman saya di luar sana ada yang ruginya sampai 20 miliar, 30 miliar, 80 miliar, 100 miliar, banyak banget gitu ya. Ya itulah kalau misalkan gaul sama orang-orang tinggi, selain income-nya miliaran juga ya, utang juga miliaran gitu kan. Nah kalau misalkan gaulnya sama yang ya income-nya segitu ya utangnya paling segitu gitu kan. Nah ketika itu saya, ya itulah, entah kenapa skenario-nya Allah tuh dikumpulin sama orang-orang yang ngumpul gitu kan, terus berkumpulnya tuh sama orang-orang yang utangnya gede-gede gitu kan. Itu pas saya cerita di depan di sebuah seminar tuh, saya nangis di sana, terus saya cerita saya utangnya gede, saya ditipu. Dalam kondisi ditipu loh ini ya. Jadi orang nggak mau tahu, ada sekitar 600 orang lebih yang nuntut saya se-Indonesia yang harus saya kembalikan uangnya gitu kan. Mereka nggak mau tahu, saya harus nasi mereka. Pokoknya itulah, saya nggak melakukan kesalahan, secara saya nggak ngambil duit, tapi orang lain menuntut gitu kan. Saya cerita di depan panggung, seorang orang pada akhirnya setelah istirahat saat seminar itu mendatangi saya gitu kan, mengupahi ya. Jadi ngabebenjokeun lah, orang Sunda mengertinya. Jadi udahlah Kang Dewa katanya, udahlah sabar aja katanya. Ya nama juga bisnis kayak ujian lah, ya, jatuh bangkrut. Ya kita sama-sama berjuang aja kata dia. Nah yang saya aneh dengan kata terakhirnya tuh sama-sama berjuang, saya bilang. Saya tanya ke asisten si mentor saya itu, Kang itu maksudnya apa sama-sama berjuang gitu bilang. Kang katanya, ke saya bilang itu kan, antum mah mending gitu kan 8M tuh, dia nunjuk orang tuh ya, nunjuk tuh yang orang itu tuh diutang juga sama tuh 8 miliar. Kamu belum pernah digebotin kan di angkot gitu ya. Dia mah sampai digebotin tuh di angkot katanya. Sampai di tengah jalan tuh dibegal lah ibarat mau para debt collector tuh digebotan. Wah, pokoknya mah ngeri pisan lah pokoknya. Wih, ngeri juga ya bilang. Itu 8M kan. Tuh, itu yang itu Kang, 26 miliar Kang. Pokoknya hidupnya tuh pusing banget lah. Ada yang lebih parah gitu kan, 80 miliar katanya. Itu saya dengar kayak gitu kayak, ini ngeri banget ya gitu kan. Pertama miris banget itu, ya Allah kok di Indonesia banyak banget orang yang seperti ini gitu kan. Ternyata ada yang seperti ini. Itu mirisnya. Kedua bersyukurnya, ya Allah ada yang lebih besar dari saya gitu kan. Ya, jadi pulang seminar tuh bener kak lo ini Mas. Jadi pulang seminar tuh ya alhamdulillah gitu kan. Ini mah tenang gitu ya. Ternyata ada yang lebih gede gitu kan. Ya disitulah ada ketenangan mulai muncul itu. Nah pada saat ikut seminar, pada saat ketemu orang, pada saat orang yang sudah ketemu orang-orang yang sudah sukses, sudah menyelesaikan utang-utangnya gitu kan, sebagian dari bangkrut, saya menemukan beberapa pola gitu ya. Saya ambil benang merahnya dan saya simpulkan ternyata mereka melakukan 5 hal ini gitu. Dan saya anehnya, gitu, setelah saya pelajari, mereka tuh jarang fokusnya tuh nanyain teknis gitu. Ini begonya saya pernah nanya ke mentor saya gini, Kang gitu kan, please lah Kang gitu kan, saya ini lagi pusing gitu, saya tuh bangkrut, saya punya utang banyak banget, tolonglah kasih tahu saya bisnis apa yang bisa sebulan tuh bisa dapat 1 miliar aja sebulan. Saya minimal 8 bulan selesailah 8 miliar saya bilang. Terus kata mentor saya apa jawabannya coba? Dia bilang kayak gini kan, Kang Dewa katanya. Kang, kalau saya tahu itu bisnisnya apa, mungkin gak akan kasih tahu Akang, saya dulu ada bisnis katanya. Ya juga saya bilang. Saking itu stresnya itu kan nanya kok udah ngelantur gitu kan. Ya wajar dong gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Terus ya bingung segala macam, nggak pernah nanya teknis ini gimana, bisnis apa, harus gimana, nggak ada solusi bisnis teknis sama sekali gitu kan. Samanya kayak orang ketemu saya gitu kan, Kang gimana nih saya lagi utang nih 3 juta pusing gini ya. Saya pernah ngisi di Hong Kong teman-teman ya, ngisi di Hong Kong pas di kamar hotel itu ya sampai ada teman itu peserta itu datang ke kamar gitu kan, Assalamualaikum gitu kan, ya masuk. Nah ini Kang, saya mau nanya Kang, Akang kayaknya enak banget ya cerita sekarang udah bisa move on segala macam, ya alhamdulillah. Nah saya mau nanya, saya tuh utang 300 juta Kang katanya. Cuman bingung Kang gitu kan. Ya saya ngedenger Akangnya 8M pusing kan itu dengernya gitu kan.
saya jadi 300 juta pusing nggak pengen lihat Akang gitu kan. Nah yang jadi masalah saya tuh itu kalau Akang mungkin oke lah gitu kan, sekarang masih bisa move on, Indonesia masih hidup gitu kan. Kalau saya tuh ya dari Indonesia saking stresnya adalah saya sekarang pergi ke Hong Kong ya TKW gitu kan. Nah, itu sayanya kalau suami saya suruh juga tuh ke Malaysia, ke negara tetangga gitu kan. Saking stresnya itu loh. Ya, maksudnya tuh gini Kang, saya 300 juta aja sampai kayak gini gitu maksudnya tuh. Oh saya bilang, oh iya juga ya gitu. Tapi setelah saya kasih tahu caranya, setelah kasih tahu teknis-teknisnya, nah mereka bisa lega gitu kan, bisa bahkan tahun ini sih kabarnya 2016 ini orangnya mau resign dari kerjanya di sana, gitu kan, menyelesaikan semuanya di Indonesia. Nah, setiap kali saya ngasih solusi, gak pernah saya kasih solusi teknisnya. Dalam artian, mungkin Anda kalau perhatikan baca buku-buku saya, semuanya hampir semua teknis gitu ya. Strategi ningkatin omset, strategi dapetin buyer, customer, strategi repeat order, wah macam-macam. Cuman kalau bicara masalah kebangkrutan, hampir saya nggak pernah ngomongin teknis. Semua bicara masalah strategis ya, lebih kepada cara main gitu kan. Nah, ada 5 hal. Maka ini langit semua nih, kalau saya bilang ya. Ini langit semua nih ya. Pertama adalah pasrah ya. Kedua adalah tobat. Ini bisa diurutannya bisa dibolak-balik ya. Nggak harus urut ini ya. Ini supaya gampang aja. Pertama pasrah, kedua tobat, 3 perbanyak sedekah, keempat bantu orang lain, dan yang kelima adalah fokus pada solusinya. Ya, sekali lagi, coba Anda bayangkan, misalkan Anda sekarang punya utang 100 juta, misalkan. Banyak orang biasanya, dia langsung mikir, Kang, gimana cara nyelesain 100 juta, gitu kan. Mereka langsung nomor 5. Ya, itu nomor 5, gitu kan. Harusnya tuh pasrah dulu aja, bismillah aja, ridho lah, pasrah dengan keadaan ini. Emang gua dulu salah, emang kayak gini segala macam, taubat, banyak sedekah, bantu orang lain, fokus pada solusi. Nah, malam ini saya akan jelaskan satu persatu, gimana sih maksudnya itu tuh gimana gitu kan ya. Jadi gini, oke, pertama bicara masalah pasrah ya, bicara masalah pasrah. Nah ini saya baca dulu aja deh supaya nanti bisa tampilkan wajah saya. Sini saya quote ya, ada quote, skenario Allah selalu indah pada waktunya ya, walaupun kita tidak pernah mengetahuinya, tenang saja. Oke, saya kembali ke wajah, ke muka supaya kelihatan ya. Udah ya. Ya jadi pertama itu pasrah, tadi pasrah ya. Jadi pasti gini Kang maksudnya. Anggap Anda ini sekarang rugi ya, entah itu rugi karena ditipu, entah itu rugi karena nggak bisa bisnis, entah itu mengalami apalah terserah gitu kan. Nah yang harus dilakukan pertama itu memang terima aja dulu, terima aja bahwa oh saya ini lagi bangkrut, ya udah terima aja, ya saya bangkrut, gitu kan. Terus misalkan saya nih lagi rugi nih miliaran atau rugi ratusan juta ditipu ini, ya terima aja lah. Oke, ya Bismillah lah, bisa terima gitu kan. Nah banyak orang saya temuin ketika mereka bangkrut, mereka jatuh, mereka mengalami kegagalan dan titik nadir itu kan, mereka nggak bisa terima dengan keadaan gitu kan. Mereka cuma ya ini kan nggak harusnya dengan saya gitu kan, kok saya kayak gini sih gitu kan, kok ini sih ya Allah gitu kan, kok saya sih, mungkin kata Allah kenapa enggak gitu kan, ya, jatuh aja gitu kan. Ya bisa jadi dulunya kita sombong, bisa jadi dulunya kita banyak dosa ataupun apalah gitu kan. Itulah pas aja terima. Mungkin Anda sekarang diculasin sama karyawan, diculasin sama partner, ya terima aja ya. Makanya saya selalu bilang kalau dalam bisnis tuh, bisnis about the owner gitu kan. Jadi bisnis itu adalah tentang si owner. Kalau misalkan ada masalah dalam bisnis, cek ownernya ya. Jangan pernah pecat karyawannya, cek leadernya, cek ownernya. Pasti ada yang salah. Kalau ada yang salah ya. Karena bisnis itu adalah cerminan dari cara si owner memperlakukan sesuatu gitu kan. Ya. Saya kemarin belajar dari Pak Dahlan Iskan bagaimana membentuk corporate culture gitu yang baik dalam sebuah perusahaan gitu kan. Dan ternyata tercermin dari ownernya gitu. Artinya kalau ownernya bermasalah, bisnisnya pasti bermasalah, ya. Nah makanya di sini kalau pas jatuh nih, ini jatuh gitu kan, gitu kan. Ya udahlah, terimanya ya Allah, saya jatuh, saya ditipu orang, saya nerima utang. Oh Kang, saya nih gini, terima aja, gitu ya. Bahkan ya saya sering bilang ya, bahkan saya katakan gitu kan, saya pun ditipu gitu kan. Artinya, saya punya teman ya, saya punya teman, dia tuh saya nggak katakan cuma ya, dia rugi dia ditipu 70 juta gitu kan. Tapi anehnya gitu kan, nggak terima gitu kan. Harus sampai sekarang punya harus dibalikin. Berarti kan nggak pasrah, nggak ridho dengan keadaan itu gitu kan. Terlepas itu yang salah siapa gitu kan, kita nggak cari tahu kesalahannya siapa gitu kan. Yang penting itu kita introspeksi diri gitu kan. Terus pasrah aja, oke nggak apa-apa kita ditipu, mungkin ada yang salah dari kita gitu. Itu yang pertama itu pasrah. Kang ini kayaknya enak banget ngomong, lah emang susah gitu kan kenyataannya, tapi ya inilah yang membedakan kita dengan orang di luar gitu kan. Kenapa mereka bangkitnya susah gitu kan? Kenapa hidupnya susah terus? Dan saya selalu bertanya ke teman-teman di tim saya itu, kok alhamdulillah ya Allah kasih terus jalan. Ya bisa jadi dengan langkah-langkah langit ini gitu kan. Pertama adalah pasrah. Pasrah dulu aja lah. Terima kenyataan bahwa Anda lagi bangkrut. Terima kenyataan bahwa Anda sekarang lagi rugi gitu kan. Jangan
masa lagi bangkrut ceritanya nih, saya sering temukan ya, orang-orang lagi bangkrut, ngomong ke orang lain, bisnisnya lagi jalan. Saya punya bisnis ada 8 gitu kan, pernah bangkrut semua gitu kan. Ya, ngomongnya bangkrut ya sama, terima aja gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman harus pasrah gitu kan. Semoga teman-teman bisa praktekkan ini ya kalau misalkan nanti pas jalanin bisnis atau dalam mengalami kejatuhan ataupun apapun ya semoga tidak ya. Tapi lakukan ini itu ya. Nah, yang kedua, teman-teman adalah tadi taubat ya. Ya, maksudnya gini, ini penting ya, ini mungkin nomor 1 ya, kalau saya pribadi nomor 1 lah. Jadi gini, saya pernah bilang ke guru saya gini, nah, ke guru saya gini, ya, gara-gara saya agak pasrah nih, Pak, gitu kan, masalahnya Pak, saya ini, kasus saya ini adalah, saya ini ditipu Pak, gitu. Saya tuh, ya masa saya harus nanggung kerugian dong, nggak bisa dong kayak gitu, saya bilang. Emang salah saya apa kalau sampai tega kayak gini, saya bilang, bahkan sampai kayak gitu loh. Dia nepuk pundak saya gitu kan, sampai sekarang masih saya inget banget gitu kan. Dia nepuk pundak saya, Mas Dewa gitu kan. Saya pernah posisinya di bawah dia dalam kondisi Mas Dewa gitu kan. Tapi bedanya ya saya bisa bangkit dan nominalnya mungkin lebih besar dari Mas Dewa, bisa jadi hampir 10 kali lipat dari utang saya itu gitu kan. Bisa bangkit gitu kan. Pas saya bilang, tapi kan salah saya apa Pak? Kok saya kayak gini? Nah itu dia Mas Dewa kata dia. Kesalahan Mas Dewa adalah karena Mas Dewa sendiri tidak tahu kesalahannya apa kan ya. Makcil banget nusuk. Ya. Jadi kalau sekarang saya sering bilang ke teman-teman, lu dosa apa gitu kan. Kok bisa sih sampai segitunya gitu kan. Maksudnya gak punya dosa loh Mas, gini. Lah, ini masalahnya. Ya, masalahnya adalah mereka menganggap bahwa dirinya tidak punya dosa gitu. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak punya salah gitu kan. Kita gak pernah tahu kan apa yang skenario Allah seperti apa, apakah untuk karena ujian ataupun karena ingin azab ya, nggak tahu ya. Ya kita nggak pernah tahu apa itu azab atau ujian gitu. Yang penting kita jalanin aja gitu. Makanya yang kedua setelah pasrah tadi adalah teman-teman harus tobat gitu ya. Jadi kesalahan terbesarmu adalah karena kamu tidak tahu kesalahanmu apa, maka tobat aja ya. Tobat aja, jalanin aja lah tobat itu. Ini yang sering saya sarankan juga kalau teman-teman lagi jatuh lagi apa gitu kan. Bahkan sekarang lagi mungkin bukan tren ya, lebih lagi ramai ya. Karena saya meng-ACC bukunya Mas Satwari tentang riba gitu kan. Udahlah bahas aja saya bilang. Karena banyak pengusaha yang mereka tuh kekayaannya gede lah, oke kekayaannya gede tapi utangnya juga gede gitu kan. Dengan cara riba jelas dosanya gede banget gitu kan. Dosa terkecilnya aja udah kayak menzinahi ibu sendiri gitu. Apa itu yang terkecil bukan yang gede gitu kan. Itu bisa jadi ya, sekarang kamu kayak gitu bisa jadi dulu kamu utangnya ada bunganya, utangnya ada ribanya gitu kan. Ya, enggak tahu. Makanya jatuh gitu kan. Makanya setelah pasrah, tobat aja gitu ya. Dan tobatnya bukan tobat sambel gitu kan, sekarang lakuin apa gitu kan. Sekarang tobat, besok ngelakuin lagi gitu kan ya. Tobat ya, tobat nasuha gitu, harus pasrah lah. Jangan sok keren di mata orang, sudahlah kita tundukkan bahwa kita tuh memang banyak dosa gitu. Itu yang kedua gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah pasrah, kedua adalah tobat. Dan yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Ya. Makanya gini, kalau saya dapat ilmu dari guru saya juga bahwa sedekah itu bukan masalah dari yang kaya ke yang miskin gitu kan ya. Karena banyak di antara kita yang menganggap bahwa sedekah itu dari yang kaya ke yang miskin ya. Padahal sedekah itu adalah dari yang mau ke yang membutuhkan. Artinya apa? Siapapun kita, entah itu miskin ataupun bisa sedekah, bahkan ya harus sedekah gitu kan. Ya. Nah, banyaknya orang gitu kan, mereka tuh ketika miskin, mereka gak mau sedekah, alasannya apa? Duit dari mana gitu kan. Bahkan padahal gitu ya, dalam Islam itu kalau misalkan teman-teman pelajari ya, bahasanya dalam Quran itu bukan miskin dan kaya gitu, tapi lapang dan sempit. Maksudnya apa? Ya orang miskin bisa jadi lapang kalau dia misalkan dermawan, bisa berbagi terus. Orang kaya bisa jadi sempit kalau dia pelit. Nah sekarang pilih mana? Ya pilih kaya dan dermawan atau pilih miskin tapi sempit ya. Ya pengen yang pertama dong gitu kan. Ya kalau kita sekarang belum bisa kaya dan dermawan, minimal pas miskin gitu ya, pas gak ada duit, kita dermawan aja gitu kan. Saya masih ingat teman-teman pas dulu jatuh-jatuh banget itu ya. Saya dalam setiap sholat subuh itu, dan ini ada pesan juga dari guru saya, sholat subuh jamaah, sholat subuh itu saya bawa duit gitu ya, duitnya nggak gede, 10.000, 5.000 ya lagi miskin gitu kan ya, minimal masukin kenceleng gitu kan, minimal komitmennya itu gitu kan, konsistensinya itu, karena ada hadis juga mengatakan bahwa sedekah pas pagi hari itu berbalasnya luar biasa gitu. Saya masukin tuh tiap Jumat, saya sama kantor saya sekeliling-keliling Bandung ya, ini saya orang Bandung, sekeliling Bandung naik motor ya, saya bangkrut motoran lagi, dari mobil pindah ke motor lagi gitu kan, keliling Bandung terus bagi-bagiin nasi gitu ya, 15 bungkus, 10 bungkus, 20 bungkus ya, kita kemana-mana gitu kan, cari-cari orang yang bisa saya kasih aja pas lagi jatuh ya.
Dan tidak hanya itu, pokoknya pas ada bantuan apa kita kasih. Kang, saya kan nggak berani duit ya, apapun yang bisa kita sedekahkan, entah itu misalkan hanya sekedar ilmu ya. Makanya Anda perhatikan postingan, kok Kang Dewa kayaknya semangat, ada yang nanya gitu, kayaknya Kang Dewa tuh nggak ada habisnya ya nulis copywriting ataupun iklan ataupun edukasi di Facebook. Itu sebenarnya komitmen saya ya, komitmen saya kenapa? Ya tadi energinya bukan masalah teknis gimana cara nulis buku gitu, gimana cara nulis copywriting, gimana cara nulis status, tapi komitmen saya untuk bisa berbagi dengan banyak orang gitu kan. Karena gini, kalau saya pernah baca bukunya Ustaz Yusuf Mansur itu, dia pernah bilang dalam satu di bukunya itu bahwa ada hadis mengatakan, saya kurang paham bunyinya seperti apa. Ini gini, ada beberapa golongan gitu kan. Ada yang sudah Allah tuh menetapkan ada orang yang punya ilmu, punya harta, punya ilmu, gak punya harta, gak punya ilmu, gak punya ilmu, gak punya harta gitu kan. Punya 4 golongan lah kalau nggak salah, saya lupa. Nah, saya mikir di situ pas baca buku itu ya, pas baca itu, ya kondisinya saat ini tuh adalah saya gak punya harta gitu, tapi insya Allah saya punya ilmu gitu kan. Dengan pengalaman gagal, saya pun dulu bisnis pernah berhasil gitu kan, saya juga banyak baca segala macam. Udahlah, mungkin saya punya ilmu, maka sedekahlah dengan yang kamu punya. Yaudah, saya sedekah dengan ilmu gitu kan. Maka saya postingan status dari dulu, apa kan saya pas di Twitter ya, hampir kultur tiap hari gitu. Orang nanya, Kang Dewa kok kucing tiap hari? Ya saya berbagi aja, gak ada masalah. Oke lah, tujuannya branding selling, tapi ya itu nomor sekian lah efek gitu kan. Tapi komitmen aja berbagi terus. Itu yang kita punya. Kalau yang punya ilmu, kalau punya harta ya better kayak gitu kan. Kalau punya dua-duanya ya lebih bagus lagi gitu kan. Jadi yang ketiga tadi yang udah saya bilang, ya setelah pasrah juga tobat juga perbanyak sedekah gitu kan. Karena yang sedekah itu bukan konsepnya kayak kemiskin, tapi lapang dan sempit gitu ya. Mau ke yang membutuhkan. Nah, yang keempat, yang sering saya bilang juga ke teman-teman gitu ya. Ini bahkan sering saya sering bicarakan di setiap seminar gitu kan, bahwa bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Jadi yang keempat itu adalah sering-sering bantu orang. Ya. Ada hadisnya juga, jika kamu memudahkan urusan orang lain, ya, maka kamu akan dipermudah urusannya sama Allah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa baca lagi ditanya seperti apa. Nah, di sini tentu jadi motivasi buat kita dong. Kalau misalkan kita pengen dibantu sama Allah, bantu banyak orang lain banyak-banyak gitu kan. Kalau kamu pengen kaya, maka kayakan orang lain. Kalau kamu pengen sukses, maka sukseskan orang lain. Kalau kamu pengen dibantu sama Allah, maka kamu harus bantu orang lain. Gitu. Itu konsep saya. Maka ketika itu saya ngerti teori ini, ngerti cara mainnya begini gitu kan. Saya sebut ini cara main gitu ya. Cara mainnya begini, ya udah doa saya tuh ya Allah hadirkan orang-orang bisa saya bantu gitu kan. Yang dengan kehadiran saya ini bisa membuat mereka bisnisnya tumbuh, omsetnya naik dan bisa keluar dari masalah mereka gitu kan. Dan benar dikabul ya. Jadi yang datang ke saya itu utangnya 18 juta gitu kan. Kang, saya utang Kang ini, ngeri ya. Ada utangnya 200 juta, 90 juta, 300 juta, 800 juta, 2 miliar gitu kan. Ngeri banget. Saya ingat banget pesan guru saya bilang, kalau kamu sekarang utangnya kamu menganggap itu utangnya kelas kakap, bantu kelas teri gitu ya. Kalau kamu kelas paus, bantu kelas kakap gitu. Dengan cara apapun, bukan hanya sekedar bantuan secara uang. Jadi sekedar moral gitu kan, sekedar ngasih tahu, ngasih nasihat, ngasih masukan, ngasih pengalaman gitu. Bahkan hanya sekedar mendengarkan cerita dia. Ya, sekali lagi, bahkan sekedar mendengar cerita dia. Saya pribadi sering mengalami hal itu. Orang curhat datang ke kantor, ke kantor bilang coach, curhat itu, Kang saya punya utang gini. Cuma dia ya liatin, oh gitu ya Pak, oh iya, saya bilang. Oke, saya dengerin doang gitu. Dan dia saya bilang, oke lah, saya empati dengan dia, dengan gaya bahasa saya, persuasi saya. Intinya mereka pas pulang itu lega dan bisa bangkit aja. Bahkan sudah mendengarkan gitu ya. Itu yang harus kita bantu ke orang lain ya. Makanya teman-teman coba dari sekarang, walaupun Kang saya mah nggak pernah bangkrut, saya mah alhamdulillah nggak pernah gagal ya. 5 cara ini pun bisa Anda lakukan untuk percepatan bisnis Anda gitu ya. Misalkan ya, kalau sekarang omsetnya masih 100 juta ataupun 3 juta atau 5 juta, ya pasar aja. Mungkin kapasitas Anda masih segitu, naikin nanti gitu kan. Terus ya tobat, banyak dosa bisa jadi gitu kan. Karena salah satu hadis mengatakan bahwa seorang manusia, seorang manusia itu kan seorang pria, saya tafsirnya kurang paham antara pria atau wanita gitu ya. Seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Bisa jadi sekarang kita hidupnya kayak gini-gini doang gitu kan. Masalahnya banyak gitu kan. Bisnisnya hancur gitu kan. Terus ditipu terus gitu ya. Dicualasin terus. Bisa jadi kita banyak dosa gitu. Itu harus kita ngaca gitu loh ya maksudnya. Makanya kita harus tobat. Terus juga harus bantu orang lain. Tidak sekedar, udahlah tobat gitu kan. Bantu orang lain banyak ya. Kita nggak pernah tahu. Saya pas proses bangkit itu aneh, skenario lo benar-benar aneh, ketemu si Anu, jadi bisnis gitu kan. Padahal nggak, kalau dipreteli gitu kan, kayaknya nggak masuk akal gitu, ya.
tapi jalanin aja jadi masuk akal. Nah, itu yang keempat ya. Dan yang terakhir, yang kelima tadi adalah fokus pada solusi. Nah, ini fokus pada solusi tentu kita bicara masalah solusinya seperti apa nih gitu kan. Maksudnya gimana Kang? Ya, kita mulai mikir dong gimana cara dapetin duitnya ya, terutama di bagian keuangannya. Nah, di sini bicara kita masalah mendapatkan 100 juta pertama ya. Tentu sebelum 100 juta pertama ada yang namanya proses dari, kalau saya pribadi nih, dari minus ya, minus di bawah gitu ya, ke titik nol ya, minimal ada buat hidup gitu ya, sampai pada akhirnya ke atas. Saya katakan saya tidak mungkin kerja ya. Coba Anda bayangkan kalau misalkan Anda jadi seorang karyawan, seperti saya, misalkan kalau misalkan jadi karyawan, ya penghasilan berapa sih gitu kan, 5 juta, 10 juta, gitu ya, 30 juta gitu. Jadi 7 miliar gak kebayang bro, dari mana duitnya gitu kan. Gak akan kebayang, walaupun memang rezeki dari Tuhan, dari Allah gitu kan, tapi ya kebayang aja, blank lah gitu kan. Oke, kerja coret gitu ya. Terus apa lagi, investasi apa? Gak mungkin dari mana, gak ada duit lagi gitu kan. Mobil harus dijual segala macam. Maka satu-satunya solusi adalah dengan cara berbisnis. Tepatnya di sini adalah dengan jualan dan berbisnis ya. Karena proses bangun bisnis itu adalah pasti melalui tahapan yang namanya jualan dulu ya. Nah, solusinya ada 5 kalau dari saya. Ya, solusinya. Oke, saya tampilkan dulu. Ya. Nah, ini solusinya apa Kang? Solusinya supaya bisa bangkit, supaya bisa kembali lagi. Lagi-lagi ini bicara masalah keuangan ya. Maka saya sering sarankan, sebelum kamu benar-benar pengen dapetin uang yang besar, maka pastikan kamu tahu dulu cara ngelola duit gitu kan. Teman saya bilang, ya Kang, belajar ilmu manajemen keuangan itu, belajar ilmu financial planning itu kalau ada duitnya, ya iya minimal Anda tahu dulu belajar ilmunya gitu loh. Sehingga pas ada duitnya, Anda bisa kembangkan gitu kan. Nah, solusinya apa? Ini 5 langkah yang saya lakukan ya. 5 langkah financial recovery saya ketika itu gitu kan. Yang pertama adalah sederhanakan gaya hidup. Ya. Jadi gaya hidup benar-benar dibuat sederhana banget gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua tingkatkan penghasilan, ketiga kelola utang, keempat atur pengeluaran, terakhir adalah dekatkan diri pada Allah ya. Saya nggak tahu yang nonton ini apakah semua muslim atau tidak, yang pasti hampir semua ajaran saya rasa menyarankan untuk semuanya dekat sama Tuhan gitu kan. Karena yang tahu yang ngasih rezeki ya iya gitu kan. Nah, yang pertama bicara masalah sederhanakan gaya hidup ya. Saya sering bilang ke teman-teman gitu kan, saya sering bilang di status, di seminar, di ketemu orang ngobrol gitu kan, bahwa yang namanya kaya itu karakter, saya bilang ya. Kaya itu karakter. Kalau hanya di tampilan doang itu bukan kaya tapi banyak gaya gitu kan. Nah, kembali lagi supaya Anda bisa melihat ya saya. Oke. Jadi yang pertama dilakukan, oke lah, Anda sekarang udah pasar, udah tobat, udah bisa, udah sedekah, udah bantu orang lain, udah pengen nih sekarang fokus ke solusinya gitu kan. Nah, sambil Anda mencari apa solusi yang terbaik bisa mendapatkan income Anda itu gitu kan. Maka langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tadi ya, sederhanakan gaya hidup ya. Jadi Anda cek gaya hidup Anda apakah sekarang udah hedonis apa ya, udah glamor ataupun misalkan seperti apa. Buat sederhana mungkin lah ya. Sesederhana mungkin ya. Bahkan Anda mungkin nggak tahu, bahkan banyak orang nggak tahu bahwa ketika saya mulai karir sebagai penulis, buku keempat saya nulis itu, saya masih motoran, ya. Bahkan mentor satu bilang, wah kamu ini udah jadi konsultan, udah jadi public figure, udah jadi seorang penulis bestseller, udah jadi mentor, kok masih motoran kayak gini, katanya. Mobil tetap bagus lah untuk buat kamu, gitu. Saya bilang kan, loh, ini nggak bisa jadi kayak gini mas, saya bilang. Masalahnya keuangan saya belum cocok untuk gaya hidup yang tinggi, katakan untuk beli mobil, cukupnya segini aja, toh ini kebutuhan saya masih segini kok, saya bilang. Maka saran saya buat teman-teman, ini berlaku bukan hanya untuk yang bangkrut ya, untuk semuanya gitu kan. Sederhanakan gaya hidup ya. Beli yang memang harus Anda beli ya. Tunda untuk memang bisa Anda tunda. Misalkan Anda pengen beli motor, beli mobil yang mewah-mewah, mobil kalau misalkan nggak penting-penting amat yang murah-murah aja gitu kan. Motor kalau nggak penting-penting amat yang murah-murah aja gitu kan. Rumah kalau nggak penting banget ya, mungkin sewa dulu aja kalau punya duit gitu kan. Jangan dulu tiba-tiba ngambil KPR cicilan, sudah ribet. Sewa aja dulu ya. Kontrak aja dulu lah gitu kan. Itu sederhanakan gaya hidup. Jangan pengen kelihatan kaya sama orang ya. Anda menderita. Anda kelihatan keren padahal kere gitu kan. Menderita banget gitu ya. Udah aja, apa adanya aja ya. Jangan ada apanya gitu, tapi apa adanya aja. Kalau memang kita miskin ya kita miskin aja gitu kan. Berdaya tampilan boleh lah gitu kan. Tapi cara berpikir, kita bersikap, oke, mentalnya mental kaya gitu kan. Kita interaktif orang, kita ngasih, kita
ngasih ilmu segala macam. Tapi oke lah dari tampilan biasa aja gitu kan. Oke, itu yang pertama. Jadi sederhanakan gaya hidup. Nah, hanya buat Anda adalah Anda sekarang cek eh, kehidupan Anda. Apakah Anda berada dalam kondisi banyak gaya atau tidak gitu kan. Dalam artian, oh iya juga ya, gue ngapain punya mobil dua, perasaan nggak kepake, misalkan satu aja lah cukup, jual gitu kan. Kalau misalkan ini perasaan nggak penting-penting amat yang gue punya, udahlah ini aja yang sederhana aja, ya sederhana aja, ya. Rasul pun yang kaya hidupnya sederhana, gitu kan, ya. Abu Bakar, ya Utsman gitu kan, Abu Rahman bin Auf, itu mereka orang-orang kaya semua, tapi hidupnya sederhana, duitnya banyak itu, ya. Nah kita duit gak ada, so keren gitu kan, itulah ya. Kadang itulah, ini tantangan seorang pengusaha sebenarnya. Karena kadang malu juga dong kalau ketemu orang, gimana bisnismu? Ya bangkrut, ya nggak enak gitu ya. Jadi kan nggak enak gitu kan. Pengennya minimal orang ketemu orang tuh pakai jas, terus pakai mobil Fortuner, Range Rover gitu kan, Alphard gitu kan. Padahal ya hutang semua gitu kan. Ya, jangan sampai lah, kalau memang udah mampu beli gitu kan. Saya belajar dari teman saya ya, orang Bandung, ini kebetulan orang Bandung juga. Dia tuh, ini saya salut banget sama dia. Dia bilang kayak gini, kalau saya tuh punya keinginan, anggaplah keinginan 100 juta, tabungan saya sudah 1 miliar, kata dia. Ya. Jadi misalnya pengen beli 100 juta nih, mobil apa misalnya 100 juta nih, atau 150 juta. Berarti tabungannya 1,5 M. Lah kita tuh, ya, saya banyak beli juga. Oh gitu ya cara mainnya. Ya karena ya ngapain juga memaksakan. Banyak dari kita, saya ngejemput itu Anda, saya yakin itu orang di samping Anda, gitu. Banyak orang yang melakukan hal ini gitu ya. Mereka penghasilannya masih anggaplah sebulan 5 juta ya, 5 juta nih ya, terus 10 juta gitu kan. Tapi mobilnya udah kayak yang 100 juta, udah yang 300 juta gitu. Cicilan misalkan 10 juta, menderita hidup ya. Ngapain juga gitu kan, gawat dibawa mati gitu. Itu sederhana aja. Yang memang mampu beli, kalau enggak usah dulu lah. Jangan pusing dengan penilaian orang ya. Pusing dengan hidupmu nanti di masa akan datang kalau kamu nggak bisa lunasin itu gitu kan. Mikirin itu gitu. Hidup sederhana aja lah. Ya. Itu yang pertama ya, sebelum kita mikirin gimana naikin income tuh, langkah recovery finansialnya yang pertama adalah sederhanakan gaya hidup. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Anda cek tadi, slide saya tadi, yang kedua kita bicara masalah tingkatkan penghasilan. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara ningkatin penghasilannya? Saya kembaliin ke slide. Ya. Gimana cara meningkatkan penghasilan? Nah, keluar nggak? Yuk, keluar. Bagaimana cara meningkatkan penghasilan? Nah, ini bicara masalah ilmu jualan ya, saya bilang ya. Kenapa saya ngotot banget ngajarin teman-teman, ngajak gitu ya. Yuk, belajar jualan. Karena pada prinsipnya duit datang itu dari jualan. Entah itu jualan ilmu ya, dalam artian kemampuan ya, kayak kerjaan sebenarnya jual jasa kita dong. Kita punya skill apa, kita jual ke kantor, ke perusahaan, dibayar berapa gitu kan. Entah itu jual produk, ya produknya entah itu berupa barang ataupun berupa jasa gitu kan. Jual apapun, jual ide gitu kan. Duit datang dari jualan gitu. Maka saran saya buat teman-teman yang sekarang lagi pengen ningkatin income-nya, omsetnya, profitnya, ataupun lagi jatuh gitu kan. Fokus di jualannya gitu kan. Kenapa saya nyarankan Anda untuk fokus ke solusi? 80% fokus ke solusi. Oke lah 20% fokus pada masalah, bikin komunikasi sama debt collector, investor, sama siapa, 20%-nya doang nih. 80%-nya Anda fokus ke jualan. Karena kalau misalkan Anda di sini udah dalam artian udah nyerah, ya sudah gitu kan, dadah gitu kan. Maka tugas Anda adalah pastikan income Anda naik dengan cara apa? Rajin jualan. Nah, Anda harus ngerti nih bahasa finansialnya. Dan kenapa ini saya sering gemur-gemurkan ke teman-teman pengusaha, karena dia penting banget. Nah, rumus-rumus ini nih, Anda harus pahami nih, ya. Anda boleh catat, Anda boleh foto, Anda boleh ingat, dan pastinya praktekkan dalam hidup Anda. Yang pertama adalah, nah inilah saya langsung aja keluarin semua lah, ya. Rumus-rumus ini penting, ini fundamental banget, ini prinsipal banget, ya. Kalau Anda pengusaha, Anda sekarang usaha, misalkan milih jalur sebagai pengusaha, Anda harus tahu yang namanya prospek itu apa, Anda harus tahu yang namanya presentasi closing itu apa, bayar itu apa, gitu kan, ya. Anda bisa pelajari, bisa lihat di buku saya yang merah, ya saya jelaskan dengan detail di sana. Prospek adalah orang yang tertarik dengan produk Anda, ya. Closing berarti presentasi closingnya, bayar adalah pembelinya, gitu kan. Nah, bedanya cara bacanya kita berawal dari akhir, ya, dari income. Kayak katakanlah Anda sekarang income sebulan pakai 100 juta nih, gitu kan, sesuai dengan judul. Maka profitnya harus berapa? Di sana ada tanda profit sama dengan ataupun lebih besar daripada income. Kalau yang lebih besar, itu saya asumsikan Anda sekarang berpartner dengan teman Anda, gitu kan. Misalkan profitnya sekarang 200 juta, kalau misalkan 60-40 misalkan atau 50-50 berarti Anda dapat 100-100 misalkan.
income Anda segitu. Karena profit belum tentu jadi income Anda. Ya, sekali lagi profit belum tentu jadi income Anda. Ada yang cash-nya nanti untuk perusahaan, ada yang buat partner, ada yang profit yang dibukukan segala macam, banyak. Nah, tugas Anda adalah sekarang cari tahu income Anda pengen berapa. Itu dulu yang pertama. Oke lah sekarang saya pengen 100 juta sebulan. Oke, 100 juta sebulan. Kalau income-nya 100 juta sebulan, berarti net profit-nya harus berapa? Nah, ini. Kalau Anda perhatikan rumus keempat, ya, gross profit kurangi expense sama dengan net profit. Ya, artinya net profit itu ditentukan oleh gross profit sama expense. Kang, expense itu apa? Saya nggak ngerti. Net profit apa? Net profit itu adalah keuntungan bersih. Gross profit adalah keuntungan kotor. Expense adalah pengeluaran-pengeluaran. Seperti bayar listrik, bayar pulsa, bayar modem, bayar apalagi tuh, pengeluaran gaji gitu ya. Dan segala macam. Itu dari expense, ya. Expenses of cost, ya. Nah, di atasnya lagi ada omset kurangi HPP sama dengan gross profit. Nah, ini mulai teknis nih. Tapi ini penting Anda pelajari ya. Omset kurangi HPP sama dengan gross profit, ya. Berarti kalau misalkan pengen gross profitnya gede, HPP-nya dibuat kecil dong, ya. Nah, di atasnya lagi ada rumus lagi, bayar kali average sale kali repeat order. RO itu repeat order ya, sama dengan omset, ya. Tugas pengusaha adalah prospeknya banyak, closingnya tinggi, bayarnya banyak, average-nya tinggi, repeat ordernya sering, jadi omset. Nah, Anda sekarang kalau bicara masalah pribadi, nah ini kenapa saya malas bicara masalah pribadi di publik yang ngomongin income segala macam, Anda lebih rumit gitu kan. Anda harus bicara dari income. Income pengen berapa sebulan? Oke, 100 juta. Pertanyaannya, net profit harus berapa? Oh, oke lah, kalau income 100 juta, net profit harus misalkan 200 juta. Oke, berarti bisnisnya bisnis apa nih? Gitu kan. Prospeknya harus berapa? Bayarnya harus berapa banyak? Dan segala macam, ya. Nah, sekarang di sini Anda mungkin mulai terpikir, Anda mungkin mulai tahu gitu kan, kenapa saya memilih jalur main di bisnis online, ya? Kenapa coba kira-kira? Karena expense-nya kecil, expense-nya kecil di situ ya. Tidak ada namanya sewa tempat expense teman-teman. Ya. Tidak ada seorangnya beli apa, nggak ada, dikit banget, ya. Belum HPP, kalau misalkan HPP-nya kita jualan jilbab aja, misalkan, ya. Jilbab itu HPP-nya bisa jadi 100.000, 150.000 gitu kan. Ya, gross profit berarti kecil dong. Expense juga besar, net profit kecil dong gitu kan. Nah, di sini Anda mulai cerdas memilih bisnis. Sebetulnya bisnis bisa Anda jalankan gitu. Tur apa ya? Bayang ya? Lanjut. Oke, nah jadi intinya adalah teman-teman di bagian tahapan tadi harus mulai cerdas finansial di dalam meningkatkan penghasilan. Cari bisnis yang memang omsetnya gede ya, pembelinya bakal banyak, profitnya bakal gede. Nah, di situ bakal jadi income Anda gitu kan. Itu tugas berikutnya buat Anda. Kalau sekarang yang mainnya kayak dulu lah, kenapa saya berhenti main di bisnis makanan misalkan, makanan kecil-kecilan gitu kan. Selain rumit bagi saya pribadi, saya pasti lama gitu kan. Pas juga net profitnya kecil gitu kan. Mainnya di volume, main di banyak gitu kan. Ya, sedangkan kalau udah main di banyak, ya butuh waktu gitu kan. Sedangkan saya butuh cepet, makanya saya buat yang memang yang net profitnya tinggi, terus yang HPP-nya kecil dan segala macam. Nah, ini kelihatannya wajah saya mas ya? Halo? Yuk, wajah apa mas? Oke, nah ini bicara masalah 100 juta pertama gitu kan. Jadi kalau misalkan saya bocorkan kapan saya mulai mendapatkan 100 juta pertama pas saya kebangkrutan, saya punya data yang sangat spesifik, sangat detail bagaimana saya tahu income saya dari pas bangkrut sampai sekarang gitu kan. Bahkan saya catat semuanya. Saya pernah dapat sebulan cuma 300.000 teman-teman. Bayang gitu ya, 100.000 udah nikah, punya anak gitu kan. Ya nggak ada lah, pusing banget lah gitu kan. Segala macam. Nah, saya itu mulai saya bangkrut tahun 2012 ya. Bulan Oktober. Berarti bulan berapa tuh? Bulan 10 ya. 10. 2012 bulan Oktober. Saya dapat 100 juta pertama itu bulan Oktober tahun 2014. Saya masih ingat tuh. Jadi sekitar 2 tahunan ya. Persis tahun 2014 bulan Oktober. Nilainya 102 juta. Saya masih ingat income saya segitu 102 juta sebulan. Ya. Sebelum-sebelumnya ya masih 3 juta, 5 juta, 30 juta, 60 juta, mulai naik. Naik Oktober dapat 100 juta. Ya. Nah, di situ yang orang-orang tim saya terutama mulai menjuluki saya gendeng gitu kan dengan terobosan-terobosan, ide-ide gila gitu kan segala macam. Karena saya banyak merombak gaya berpikir teman-teman tim saya ya.
Saya pun mulai melakukan terobosan-terobosan gila gitu kan, dan alhamdulillah dapat misi saya tercapai. Setelah 2 tahun saya dapat 1 juta. Itu saya yang dalam kondisi masih jatuh ya. Nah, teman-teman di sini yang ibaratnya belum pernah atau tidak pernah gitu kan dalam kejatuhan, ya jangan sampai oke lah selama itu. Sekarang saya nggak tahu income berapa gitu kan. Tiba-tiba misalkan oke lah, saya targetkan tahun depan sebulan 100 juta stabil gitu kan. 100 juta, 120 juta, 130 juta, 200 juta, 500 juta misalkan naik terus gitu ya. Itu bisa Anda agendakan dari sekarang gitu kan. Nah, cuman sebelum masuk ke sana harus tahu tahap-tahapannya dulu gitu kan, teknik-teknik segala macam. Ya. Nah, terus itu yang kedua ya. Saya tadi katakan bahwa tingkatkan penghasilan yang kedua. Dengan cara apa? Ningkatkan omsetnya, ningkatkan profitnya, perkecil expense-nya. Itu tips dari saya. Nah, yang ketiga adalah kelola utang. Nah, bicara masalah utang, ya sekali lagi saya bilang, kalau utang itu pasti, gitu. Utang itu pasti. Jadi, membayar sesuatu yang pasti dengan tidak yang pasti itu adalah kebodohan, gitu ya. Maksudnya apa? Bisnis itu memang tidak pasti, gitu. Utang itu pasti, bisnis tidak pasti, gitu kan. Makanya, saran dari saya, kalau misalkan teman-teman punya utang, bayar tuh memang nominalnya tuh yang lebih besar daripada itu, gitu kan. Saran saya sebenarnya simpel, jangan pernah utang, gitu aja, simpel. Pertanyaan sekarang gini, Kang, saya kan udah terlanjur, gimana caranya? Balik lagi nomor 2, tingkatkan salesnya, tingkatkan omsetnya, tingkatkan profitnya, supaya utangnya selesai. Nah, maksud di poin ketiga tadi saya katakan adalah, kalau utang adalah, bagaimana Anda proses penyicilannya, gitu kan? Kalau misalkan Anda ke bank, berarti gimana nih nego-nego sama bank, gitu kan? Di cut off dulu gak, gitu kan? Atau misalkan apanya lah, nego-nego nggak ngerti lah saya urusan sama gimana, gitu kan? Kalau sama personal loan berarti perorangan, gimana cara Anda negosiasinya, gimana cara Anda menyelesaikannya, sebulan cicilan berapa, gitu kan. Ke siapa aja, karakteristik yang harus diselesaikan yang mana dulu, gitu kan. Kalau misalkan nggak ada uang pas taruh itu, gimana, ya. Termasuk kalau saya pribadi, ada orang nagih, gitu kan, tiba-tiba nih. Kang, aku butuh uang transfer dong 10 juta, kayak udah kayak ATM aja lah, saya gitu ya. Transfer 10 juta, oke, bentar, bilang. Saya bilang nggak ada, maaf mas, nggak ada, saya bilang. Nah, ketika saya ngomong nggak ada, nah ini kelola utang ya, ketika saya ngomong nggak ada, bukan uang saya nggak ada, ya. Uang saya ada, cuma untuk alokasi buat dia itu nggak ada. Beda ya. Inilah pentingnya manajemen utang, ya. Ini harus pintar-pintar. Kategori yang terdesak itu yang kayak gimana? Yang misalkan mau lahiran, mau nikah, ada apa. Oke, itu didahulukan. Kalau sekarang misalkan nggak mendesak saya amat, oke, Anda bisa set, santai dulu aja gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba ada orang teman Anda bilang, ayo kapan cepet bayar dong, kamu nih ngomong doang misalkan. Kapan pastinya? Ya bilang aja kalau misalkan gua kasih kepastian, nanti pas gak ada lagi. Siapa yang nyewot lagi gitu kan? Itu dengan bahasa yang halus ya. Ya itu yang sering saya lakukan teman-teman. Jadi setiap bulan ya minimal 30, 50, 100 bahkan cicilan gitu kan. Artinya kalau Anda udah cicilan 100 juta sebulan, income Anda nggak mungkin segitu dong gitu. Nah, itu PR nanti berikutnya gitu kan. Saya asumsikan Anda utangnya nggak segede itu gitu kan. Saya asumsikan Anda cicilannya nggak segede itu. Tugas Anda adalah perbesar income-nya di yang nomor poin 2 tadi ya. Poin nomor 2 maksudnya perbesar. Itu yang ketiga. Oke, saya anggap Anda gak punya utang, ya gak usah dikelola. Kalau punya ya kelola dengan baik. Nah, keempat adalah atur pengeluaran. Nah, bicara masalah atur pengeluaran, saya pengen melihatkan slide lagi. Kelihatan? Yuk. Nah, ini saya termasuk orang yang hobi baca buku orang-orang luar ya. Jadi orang-orang sukses di bidangnya, saya catat nama-namanya, saya pelajari apa sih yang bisa saya ambil pelajaran dari mereka dan segala macamnya gitu. Nah, salah satu orang yang saya ikutin ibaratnya ya, ikutin cara berpikirnya adalah T.Harv Eker gitu kan. Bukunya yang terbaru yang mungkin sekarang udah ada di Gramet juga kalau salah. Judulnya The Millionaire Mind ya. Nah, intinya di sana banyak prinsip-prinsip masalah keuangan yang harus Anda miliki supaya Anda menjadi orang kaya gitu. Nah, di sini ada saya cantumkan buat Anda, quote-nya adalah Anda harus melatih kebiasaan dan keterampilan mengelola uang kecil sebelum Anda memiliki uang besar. Ingat, kita ini makhluk kebiasaan. Maka kebiasaan mengelola uang Anda jauh lebih penting daripada jumlah yang Anda kelola. Ya. Sekali lagi, ngatur duit kecil, ya. Sekarang teman-teman misalkan income 3 juta atau 5 juta atau 10 juta sebulan. Kalau ngatur duit kecil aja susah, apalagi yang gede, saya bilang ya. Sekali lagi, kalau ngatur duit aja susah, duit kecil susah, apalagi yang gede. Saya masih ingat ketika bisnis pertama saya setelah bangkrut dulu, saya jualan makanan bersama partner saya gitu kan. Duit 500 hilang, itu saya kejar, ya. Mana uang 500 ini? Kembaliannya aku nggak ada sampai segitunya. Kenapa begitu? Karena saya menghargai uang. Ini uang kecil akan berdampak besar pada habit saya nanti gitu kan.
Bukan ada pernah cerita dari para motivator yang mengatakan ada seorang kaya gitu kan, duitnya jatuh ke selokan, uang logam ya. Terus ada supirnya nemu, duit jatuhnya cuma berapa perak gitu ya. Cuma masih si supirnya tuh ngambil sampai ke selokan diambil gitu kan. Terus dikasih lagi ke si orang kaya tersebut. Anehnya sama si orang kaya malah dikasih 10 kali lipat atau 100 kali lipatnya, ya saya lupa ya ceritanya. Kasih yang lebih besar lagi ke si supirnya. Sampai temannya bilang, gitu kan, keluarnya bilang, loh ini kok bisa kayak gini, kok gila apa kamu, katanya. Duit segitu aja biarin aja hilang, kok malah diganti, kata dia. Loh bukan masalah uang hilang enggaknya, dia sudah menghargai uang kecil, karena dia berhak mendapatkan uang yang lebih besar, kata dia. Wah, ngeri banget ceritanya kan. Makanya saran dari saya, Anda sekarang cek keuangan Anda, berapa income Anda, kelola dengan baik, ya. Jangan selebor. Apa itu selebor? Selebor tuh punya duit dikit, makan-makan, gitu kan. Punya duit dikit, belanja, beli handphone baru, laptop baru, gitu kan. Kelola keuangannya dengan baik. Nah, bicara masalah keuangan, ada 3 pola miskin, pola menengah, pola kaya, ya. Ini Anda baca di Rich Dad Poor Dad atau Cash Flow Quadrant Kiyosaki juga ada, ya. Orang miskin, penghasilan aktifnya akan dia gunakan untuk pengeluaran, nah, jelas lah ya. Dapat duit, langsung belanja, gitu aja lah orang miskin tuh. Sekarang punya duitnya juga 10 juta, beli apa ya nanti, mikirnya beli apa nanti. Itu orang-orang miskin tuh ya. Fokusnya spending, pengeluaran, habiskan, gitu kan. Doakan semoga Anda bukan orang seperti ini ya. Jadi jangan sampai lah ikutin seperti ini ya. Ini harus dihindari. Nah, pola yang menengah ini yang orang kelihatan kaya ya. Dia punya penghasilan nih misalkan 10 juta ya. Nah, dia bakal keluarkan tuh dengan untuk membeli sebuah liabilitas yang bagi dia itu bukan aset bagi dia gitu kan. Ya misalkan beli mobil, beli motor, beli apa, gitu, beli rumah gitu kan. Yang dimana liabilitas itu fokusnya untuk pengeluaran. Nah, fokusnya itu lifestyle ya. Jadi supaya kelihatan kaya ini lah. Orang-orang banyak gaya biasanya yang kedua ya. Mereka hidupnya tuh ya itulah banyak memperindah diri gitu kan. Hanya demi dipuji orang lain gitu. Nah, saya sarankan adalah orang yang ketiga. Pola ketiga ya, pola kaya. Penghasilan aktif, dia belikan aset, asetnya mendapatkan penghasilan aktif lagi. Kan? Nah, itu bakal membiayai pengeluarannya, gitu kan. Ini yang orang keren lah ibaratnya kan, punya duit nih. Kalau udah punya duit, jangan langsung dibelanjain, tapi investasiin ke apa dulu. Nah, itu ke bisnis lagi, dan misalkan ke apalah ya, di mana hasilnya itu bisa menghasilkan uang lagi yang bisa untuk bayar pengeluaran. Ya, fokusnya ke sini yang ketiga. Nah, saran saya adalah untuk Anda fokus ke yang 3, ya. Itu yang saya lakukan ya, sampai sekarang, ya. Kalau dapat duit jangan langsung belanja, tapi puterin apa dulu nih, gitu kan, supaya dapat gede lagi, gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga, ya. Itu yang keempat, sorry. Jadi intinya adalah teman-teman harus mulai mengatur pengeluarannya. Saya perhatikan lagi. Oke, teman-teman harus mengatur pengeluarannya dengan kayak 3 tadi. Fokus ke yang ketiga ya. Fokus ke investasi dan buat alokasi gitu loh. Kayak misalkan berapa persen untuk biaya hidup, kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk bisnis, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk sedekah, persen untuk zakat dan sedekah, berapa persen untuk apa gitu ya. Anda buat presentasinya. Kan berapa persen presentasinya terserah lah ya. Yang penting nyaman buat Anda gitu ya. Misalnya nih dapat 100 juta, bos 100 juta. Jangan sampai ini 100 juta langsung 80 juta pengeluaran ya, sampai kayak gitu ya. Jangan sampai Anda termasuk kena virus hedonic treadmill ya. Jadi income Anda naik, pengeluaran ikut naik. Padahal gaya hidup udah standar di situ. Income boleh naikin, saya setuju aja. Gitu. Nah, biasanya orang kalau udah orang-orang ini nih, orang kaya baru gitu kan, dapat income banyak, langsung dia beli mobil gitu kan. Baru ada dapat income, udah beli mobil gitu kan. Inilah bahayanya gitu ya. Makanya kelola pengeluarannya buat slot alokasi gitu kan. Kalau dulu nih pas masih kecil-kecil nih ya, uangnya buat amplop pengeluaran buat sedekah, gitu kan. Amplop buat bisnis, amplop buat kebutuhan sehari-hari, buat belanja bulanan segala macam. Dan buat seperti itu. Anda pun bisa lakukan itu, ya. Nah, yang terakhir dari saya, ya mungkin ini materi terakhir, yang tentu mungkin ya ini gak kalah penting, bahkan penting banget gitu kan. Tadi masih ingat yang terakhir apa? Yang terakhir adalah dekatkan diri pada Allah ya. Kalau saya sering bilang, tembak servernya langsung, yang ngasih rezeki itu Tuhan, bukan customer. Gak usah berharap omset banyak, gak usah berharap bayarnya banyak, udah aja langsung doa sama Allah lah. Ya hadirkan orang yang terbaik yang butuh produk kita gitu kan. Pas mau jualan tuh jangan tiba-tiba gue pasti closing, gue harus closing, pede amat loh gitu kan. Pede konsep lain, percaya dia gitu. Ini Allah hadirkan orang harus mau beli produk saya nih, wah misalkan Bismillah dulu gitu kan. Ini deketin yang ngasih rezekinya, jangan deketin orang-orang yang
Anda anggap dia ngasih rezeki. Biasanya tuh ya customer berharap-harap, klien gitu kan, segala macam. Saran saya ada 4, ini sering saya sampaikan, kali bagi tambah kurang ya. Jadi kali itu berarti perbanyak silaturahmi, karena banyak silaturahmi banyak mendatangkan rezeki. Ya kamu ingin banyakkan umurnya, di lapangan rezekinya banyak-banyak silaturahmi. Yang pertama, faktor kali. Faktor tambah itu perbanyak ibadah, duhanya rutinkan, tahajudnya rutinkan, tilawahnya rutinkan, hafalannya rutinkan, segala macam, positif-positif lah ya, ibadah ubudiyahnya sama Allah itu diperbaik, ditambahkan. Yang ketiga adalah berbagi, ya, tadi sedekahnya diperbanyak ya. Sedekah bukan masalah kaya dan miskin, tapi juga mau ke yang mampu, lapang atau sempit ya. Sedekah aja gila-gilaan. Nabungnya ke bank langit aja lah ya. Allah balasannya udah pasti kok ya. Makanya kalau saya dulu tuh pas jatuh tuh ke masjid tuh kalau ngasih duit tuh ya Allah, kalau nggak 2 kali lipat ya Allah, 700 kali lipat lah gitu kan. Maksa ya. Closingnya rada maksa gitu kan. Emang gue dibutuh lah dibantu gitu kan. Nah, oke lah sedekah. Ketiga banyak-banyak sedekah. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharri wal kadhibina wa afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin kan. Sungguhnya orang-orang yang menginfakkan hartanya dari lapangan dan sempit, ya menahan amarahnya, memaafkan, orang-orang yang baik, ya itulah kayak gitu lakukan ya. Antara biru hatta tafiqu mutahibbun, tidak akan memberikan kebaikan sebelum menginfakkan harta yang dicintainya. Memang sedekah lah di situ. Walaupun di sini kita butuh banget ya, kita mencintai ini sedekahin ya. Itu yang ketiga, faktor bagi. Terakhir adalah faktor minus. Nah, minus ini kurangi dosa ya. Kurangi maksiat, banyak-banyak tobat, banyak-banyak surat taubat, banyak-banyak baca surat taubah, banyak-banyak istighfar. Ya, intinya kita juga hidup banyak dosa kan. Ya, itulah kalau misalkan semuanya ini bagus nih, insya Allah kalian lancar, bisnis juga lancar, utangnya selesai, bangkrut juga bisa bangkit sebangkit-bangkitnya. Oke, itu mungkin materi dari saya, Mas. Sekeringetan ya. Tadi rencana 1 jam lebih nih Mas ya. Oh gitu ya? Sampai 9.30 luar biasa. Oke, terima kasih dari Mas Dewa. Selanjutnya, teman-teman yang punya pertanyaan bisa di chat di sini. Ya, entah itu bagaimana cara memulai bisnisnya, mulai gimana bangkit dari bangkrutnya, atau gimana sih Mas cara dapetin 100 juta pertamanya ya secara detail. Nah, tapi nanti silakan teman-teman kalau yang mau tanya, silakan di chat. Tapi ini mungkin saya awali dulu ya Mas ya, 3 pertanyaan lah. Yang biasanya sering datang yang sering ditanyakan ya kalau ketemu orang ini, Mas, setelah tadi tahu Mas Dewan jelasin ya Mas, caranya sedekah pasrah lah itu mungkin nggak sih Mas gitu? Apa ini kebetulan atau gimana sih? 100 jutanya dari mana ini Mas gitu? Ya. Nah itu gimana itu Mas? Secara logikanya itu loh Mas. Ya memang kalau misalkan bicara masalah logika, ini udah diaktifin tuh live-nya udah chat ya. Mau live gitu. Udah. Oke. Kalau bicara masalah logika, emang nggak masuk akal gitu kan? Emang nggak masuk akal. Bicaranya emang gini. Kenapa kita nggak bicara masalah ini duniawi gitu ya? Dalam artian hitung-hitungan, nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Maka satu-satunya cara adalah bicara masalah logika langit gitu kan. Hal itu yang kita praktekkan ya. Kita butuh keajaiban gitu kan. Kalau kita bicara masalah yang kecil-kecil, nggak kebayang lah. Kalau saya sering analogikan gitu kan, ibaratnya kalau misalkan saya dengan teman itu misalkan main ke Bogor gitu kan, daerah Bandung, Bogor, nggak masuk jalan tol tapi masuk ke daerah Cianjur, jalan puncak, misalkan hujan, terus ada kabut lebat, bilang aja kan misalkan kita nggak kebayang tuh misalkan Bogor ada di mana, jalannya kayak gimana, bahkan jarak pandang cuma beberapa ratus meter doang, sama kayak kita, mau dapetin 100 juta gimana cerita, mau lunasin utang gimana cerita, melihara income jaga jelas. Tapi yakin, percaya aja, jalanan aja nyampe ke Bogor. Itu loh, jalanin dulu aja. Jangan banyak tapikan. Ini bukti gak yakin sama Tuhan. Ya. Kalau banyak kun fayakun segala macam, sudahlah banyak kuasanya. Makanya gini, kalau keyakinan itu bicara masalahnya 0%, 100% gitu kan. Bukan nggak ada keyakinan 99%. Ya. Keyakinan itu 100%, 100%. Nah tinggal mau gak jalaninnya gitu. Nah, kalau kayak pasrah, ridho segala macam, memang saya ngomong itu kayaknya gampang gitu kan. Jalaninnya kalau pas lagi jatuh itu susahnya minta ampun. Makanya tugasnya adalah itu tadi komitmen pasrah. Kalau udah pasrah ya, nomor 2 sampai terakhir itu udah lewat aja. Terus pasrah itu diam ya Allah. Sudahlah. Kayaknya muka kita tuh udah paling ngenes gitu ya, paling udahlah bener pasrah aja. Tiba-tiba mau ngapain? Ada yang ngancam kayak gitu kan. Mas Dewa awas kalau misalkan kayak gini terus saya incer, saya cemarkan nama baiknya di Twitter, di Instagram, di Facebook, saya bakar rumahnya. Pasrah Pak, silahkan mangga gitu bilang. Pasrah aja gitu kan.
Nah, biasanya karena mereka yang belum siap itu, karena kondisi mentalnya itu masih belum siap gitu kan, dalam artian belum pasrah gitu. Makanya sesekali mungkin perlu kita gelar sejadah malam-malam gitu kan. Ya Allah gitu kan. Lagi orang kening gitu kan, kita belum berdoa minta petunjuk segala macam, tunjukkan jalan, tunjukkan ke kehidupan segala macam gitu yang layak memang dengan kehidupan kita gitu kan. Ya gitulah. Karena kalau itu kan dunia nggak masuk akal, makanya kita main cara langit, cara percepatan, ya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Dewa. Ini ada request juga nih Mas, boleh tampilin lagi dong untuk yang doanya Rasulullah tadi untuk terbebas dari hutang. Tampilin. Mm-mm. Bentar. Sambil nunggu ini ada eh, cek lihatnya dulu Mas ya. Oke. Nah, ini doanya ya. Nah, Soalnya doanya banyak banget ya, doanya banyak banget ya. Kayak ada beberapa doa lah yang saya hafalkan gitu kan. Salah satunya ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ada juga kalau misalkan dalam Al-Qur'an tuh ada dalam surat, saya lupa suratnya apa. Pokoknya intinya bunyinya adalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Nah, itu sering-sering aja baca ya dua surat Quran itu sama doa ini gitu kan. Setiap 5 waktu sholat baca gitu kan. Amalkan gitu kan. Amalkan itu dalam artian ya kalau misalkan inilah artinya ya baca kan sedih duka ya ada ngalamin itu tinggal Anda sekarang jadi kan pasrah itu loh pasrah itu ya Anda tuh pasti lemas Anda tuh pasti tinggal ya kalau udah pasrah Anda serahkan semuanya kepada Allah insya Allah nanti bakal keluar jalannya solusinya seperti apa ya. oke. Mas ini ada pertanyaan dari Toto. Nih, bagaimana cara menemukan bisnis dengan hasil yang besar jika kita belum punya pengalaman berbisnis? Oke, nah jadi kalau misalkan teman-teman sekarang mau muka bisnis nih ya ini terutama bagi yang baru-baru ya tantangannya soalnya banyak yang idealis gitu loh maksudnya tuh gini gue tuh bisnisnya saya punya ide nih saya idenya bagus loh bisnisnya kayak gini gitu kan ini tuh passion saya gitu kan jalanin gitu kan ini gak ngasilin gitu ya maksudnya ya jangan so idealis kayak gitulah sekarang bisnis ujung-ujungnya pasti uang lah saya tidak bisa dipungkiri lah ya ujungnya tuh pasti ke sana harus ada uangnya gitu kan loh kan Kang katanya Steve Jobs itu lakukan apa yang kamu cintai gitu kan seorang orang sukses bilang passion itu lakukan yang kamu cintai supaya nanti menghasilkan anda cek lagi itu bener gak kayak gitu ya bahkan Jack Ma aja bilang ngelakuin yang dicintai itu setelah umur 30 sampai 40 tahun ya artinya dalam sebelum itu tuh ada masa yang memang kita tuh memang menghasilkan dulu wajar kalau mereka melakukan apa yang dia cintai nggak ada menghasilkan sebelumnya anda sebagai seorang trainer keliling Indonesia melakukan apa emang cintanya itu ya bisnisnya udah jalan di belakang nah banyak orang aku melakukan yang aku cintai bisnis ini nggak menghasilkan terus ya kekeh gitu kan ingat bisnis itu cuma sekedar kendaraan kalau kendaraannya mogok kendaraannya kurang bensin kalau kendaraannya jelek pindah kendaraan lain ya nah sekarang pertanyaannya kan gimana ceritanya kalau misalnya itu tadi ya jadi pertama itu cari yang menghasilkan ya jangan yang disukai dulu pertama menghasilkan kedua gampang dijalaninnya ketiga baru disukai gitu ya karena kalau anda menghasilkan so gini lah anda sekarang saya gak tahu bisnisnya apa tiba-tiba sebulan muncul 100 juta gitu senang nggak senang ya bukan bicara disukai dulu menghasilkan dulu gampang dijalaninnya gitu kan terus terakhir baru disukai ya biasanya orang dibalik disukai dulu gampang baru menghasilkan sampai kiamat nggak menghasilkan suka jalanin aja terus bisnis ya nggak menghasilkan gitu kan nah sekarang gimana caranya supaya percepatan supaya bisa kita terus ada apa namanya menghasilkan outcome itu goal kita tercapai saran saya sih bekerja sama dengan yang terbaik prinsip saya adalah selalu selain melakukan sesuatu dengan yang memang kita pasti menang di situ dalam arti yang terbaik gue bekerja sama dengan yang terbaik sinergi dengan yang terbaik pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul adalah yang mungkin Kang gimana caranya orang mau bekerja sama dengan saya harus nggak? Nah itu tantangan berikutnya maka solusinya tips buat Anda adalah kalau pengen bersinergi dengan orang ya sekali lagi pengen bersinergi dengan orang kalau pengen bantu orang lain dalam artinya yang tadi dia bantu orang lain jangan punya mental kayak gini gue kalau kerja sama dia untungnya gue apa ya nah, itu loh banyak orang kalau saya kerja sama dia nanti gue dapat apa ya gitu kan inginnya adalah kalau saya kerja sama dia apa yang bisa saya kasih gitu
Maka dulu pas saya jatuh nih teman-teman, pas saya jatuh dulu, ada satu pertanyaan selalu saya tanyakan setiap kali ketemu orang. Ya, pertanyaan ini ataupun pernyataan ini saya bilang ke teman-teman teman saya yang mereka bisnisnya udah lancar, udah tumbuh, orang sukses lah, pengusaha-pengusaha di Indonesia, mungkin kalau saya sebut namanya Anda juga kenal. Pertanyaan sederhana, saya cuma bilang gini, Pak, Mas, gitu ya. Pertama ya, apa yang bisa saya bantu supaya bisnis Bapak kedepannya semakin berkembang? Bayangkan, ya, apa yang bisa saya bantu supaya kedepannya bisnis Bapak bisa semakin berkembang, tumbuh dan berkembang? Mana ada yang nolak? Pasti, oh ini Mas, aku butuh ininya. Nah, kalau misalkan Anda punya, Anda bantuin dia. Kalau Anda nggak punya, Anda bisa jadi orang untuk maklar lebarannya. Cari teman, ada yang jago di situ. Adakah sambungan dengan dia? Itu yang pertama. Kalau pengen ngebantu orang. Yang kedua, kalau bersinergi dengan tokoh, ya, kalau bersinergi dengan tokoh nih, kenapa sih kami kalau sinergi kok dengan orang terbaik gitu kan? Pertanyaan saya yang kedua, ini rahasia sih, nggak apa-apa. Itu yang pertama tadi ya, apa yang bisa saya bantu supaya kedepannya bisnis Bapak semakin berkembang. Yang kedua adalah, apa yang bisa kita sinergikan supaya setelah kita bersinergi, bisnis kita ini makin maju. Ya, ada asumsi di situ, apa yang bisa kita sinergikan supaya setelah kita bersinergi, supaya bisnis kita sama masing-masing bisa maju dan berkembang tentunya. Pasti, oh gini Wak, kamu bantu ininya ya, kamu begini, begini. Oke, sinergi bareng, jalan. Bisa bersinergi dengan yang terbaik. Bantu dia, sinergi dengan dia. Itu kalau misalkan pengen yang terbaik. Ya. Kalau bicara masalah bisnis apa nih, kira-kira Kang tipsnya supaya jalanin gampang ya tadi ya. Supaya menghasilkan dengan cepat, ya cari yang menghasilkan dulu. Apa yang menghasilkan, cari aja ya. Jalanin dulu aja lah, jalanin dulu. Nanti kalau udah menghasilkan bakal tahu. Action dulu, jangan banyak pertimbangan tuh. Nanti gini, sudah, gak mulai. Oke, itu ya mungkin Mas. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi Mas ya dari Towat ya. Ini Towat ini saya mau tanya, nah sekarang ini dia pengen keluar dari pabrik dan lagi punya bisnis laptop. Nah, ingin agar sholat 5 waktunya bisa terjaga. Gimana tanggapannya? Saya mau tanya kalau kita, oke. Ya gimana ya? Kalau ya itulah tantangan kalau misalkan itu masih kerja tuh udah bisnis. Mau keluar seperti itu. Mau keluar, oh keren. Kompor. Ya sama mungkin sekalian Mas. Ini yang Pak Putra juga sama. Mau jalankan bisnis full secara online. Gimana kalau mengatasi keraguannya gimana Mas? Cara mengatasi keraguan ini hampir sama ini. Oke, intinya kalau untuk yang Mas Toa tadi ya, Kang atau Mas ya. Jadi intinya adalah itulah salah satu alasan kenapa saya sih di satu sisi memang kadang sering ngomporin orang juga, di satu sisi memang saya menenteramkan mereka juga gitu kan. Karena memang tantangan kalau kita kerja ya kadang begitu gitu. Saya sering bilang ya, kadang panggilan bos gitu ya lebih didengar daripada panggilan Tuhan ya. Dalam artian, meeting, Allah Akbar, terus aja meeting gitu kan. Nah, sedangkan yang ngasih rezeki siapa? Itulah tantangannya. Memang kendalanya kalau kerja gitu, apalagi di pabrik ya. Terus saya kebayang lah, saya banyak teman-teman yang kerja di sana gitu kan. Maka kalau misalkan keputusan Mas udah bulat nih, misalkan, Kang, saya pengen desain benar-benar niatkannya apa? Niatkan pengen, pertama, niatkan itu pengen adalah lebih dekat lagi sama Allah, misalnya lebih dekat lagi sama Tuhan, karena supaya sholatnya lebih tepat waktu, lebih bisa berjamaah. Kedua, pengen lebih dekat sama keluarga lagi. Kalau sekarang kalau kita kerja pagi, pergi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, di jalan capek, di rumah marah-marah, sama istri bentrok, sama suami, kacau lah ya. Jadi pertama dekat sama Allah, kedua dekat sama keluarga, ketiga pengen menghidupi banyak orang. Dalam artian kalau kita buka usaha, ada karyawan, ada apa kan kita bisa menghidupi mereka, gitu kan? Dalam artian menjadi jalan rezekinya Allah untuk berikan mereka penghasilan lah ibaratnya kan. Tuh niatkannya ini, jangan niatnya gue pengen buktiin nih gitu kan, bos gue nih gue pengen jadi kompetitor dia, ini salah ya. Pokoknya niatkan yang bagus lah, niatkan pengen dekat sama Allah, niatkan pengen dekat sama keluarga, niatkan pengen bisa bermanfaat buat umat, banyak orang, jadi karyawan segala macam. Ya. Kalau mau resign nih, nah sekarang misalkan, Kang misalnya udah resign nih, pengen fungsi di online aja deh gitu kan. Kalau offline kayaknya sewa tempat mahal, kalau misalkan ini mahal, segala mahal, macetnya lagi, semacam-macam. Oke, kalau bicara masalah online, supaya Anda lebih yakin lagi, Anda harus cari dulu, pertama adalah orang yang sukses di bidang online siapa. Ya, sekarang saya pengen memodel orangnya si A, B, C, D. Oke, tulis dulu namanya, ya. Kayak online itu banyak loh ya. Ada yang memang dia buka toko online, bisnis ya, punya create produk sendiri gitu kan. Misalkan jual jilbab nih ya, jual toko online, produksi sendiri, apa sini semua sendiri. Ada yang cuma jadi dropshipper, ya. Dalam artian dia cuma jualin produk orang lain. Ada yang jadi reseller, dia nyetok barang. Ada yang jadi affiliate, cuma main online doang.
ada yang product creator, banyak lah, kategori online banyak banget. Pertama yang harus Mas Putra lakukan adalah tentukan dulu siapa yang ingin dimodel, ya. Siapa yang ingin model, siapa nih yang menurut Ang Putra ini jago nih misalkan. Si Anu, oke ada 5 orang nama nih, 5 orang nama misalkan. Kalau misalkan harus memilih dari antara 5 orang ini, pilih 3 orang yang memang paling pengen gue banget kayak dia. 3 orang keluar. Dari 3 orang, pilih 2 orang. 2 orang ini, 3 orang ini, pilih satu orang pengen kayak dia. Nah, udah nemu nih orang yang siapa, cari tahu dia detailnya kayak gimana. Ya, kalau di online saya yakin dia transparan banget, karena dia pasti minimal, dia punya website. Dia basicnya di bidang misalkan, apa nih, misalkan tadi komputer apa misalkan ya. Oke. Pokoknya apa websitenya ini? Dia cara nyari reseller begini tuh. Cara ini begini, cara ngebina orang begini. Ada model, ya. Sekali lagi ada model. Beda dengan nyontek ya. Model tuh kayak tadi ya, tentukan orangnya dulu, apa keyakinan dia, apa yang dia anut, terus kita cari benang merahnya apa sih yang dia lakukan sehariannya, baru kita lakukan, ya. Nah, supaya gak ragu seperti itu, bahwa mereka aja seperti yang dulunya mungkin 3 tahun yang lalu adalah newbie baru gitu ya. Sekarang udah bisa kayak gitu. Artinya gua sekarang yang masih baru, kalau gue berjuangnya sama, bisa kayak dia, gitu kan. Biasanya dan ini memang perlunya mentor ya. Mentor tuh ngomporin nih, ibaratnya, ya kamu tuh bisa kok, kamu tuh begini, kamu harusnya begini. Supaya memperkecil kegagalan, supaya Anda mulai yakin lagi, ajig lah ibaratnya kan. Anda memang butuh mentor, gitu kan. Supaya sering ingetin. Nah, saya sekarang akhir-akhir ini juga sering ngomporin anak-anak IM ya. Jadi, Kang, saya mau launching produk, gimana ya supaya bagus? Saya kasih tahu kan, begini. Kang, saya rate-nya begini, Kang. Gimana cara manajenya begini. Awalnya dia ragu, saya kasih saran ya. Sekarang alhamdulillah meledak-meledak omsetnya kan. Penjualan 1.200 ya. Terus salesnya tinggi ya. Alhamdulillah. Ya. Awalnya apa? Awalnya dia ragu, akhirnya bertanya. Nah, memang bagus kayak sekarang pertanyaan Kang Kol sama Mas Putra ini. Dia bertanya. Ada sebagian dari antara mereka, orang-orang kadang nggak berani nanya gitu. Padahal, saran saya, kalau Anda bingung, biarkan orang lain yang mikir. Ini kalau Anda nanya ke saya, berarti saya mikir nih kan. Jadi kalau bingung, ya sekali lagi ya, intinya ya, tips dari saya, kalau bingung jangan mikir ya. Bingung, solusinya adalah cari orang, who ya. Bukan jangan how, jangan mikir how itu berarti mikir. Jangan mikir, tapi cari who yang dia bisa mikir gitu. Ngerti maksud saya? Tapi jangan sampai nyari who yang dia salah nggak bisa mikir, sesat gitu kan. So tahu gitu kan, nanya ke siapa dia so tahu, belum juga sukses, belum terbukti karirnya, nanya soalnya tentang apa. Lah dia aja hidupnya kayak gitu. Yang itu, tanya ke yang terbaik gitu loh kan. Maksudnya ya, supaya keraguannya hilang. Kadang kita perlu diyakinkan ya, kadang bener gak ya? Kan gimana? Udah lanjutin aja, ajar deh gitu kan. Gitu ya. Karena kadang mentor bilang berdasarkan pertama pasti pengalaman, kedua feeling. Ya. Saya tuh sering ya lihat teman-teman gitu kan, dia cerita punya lebar bisnis gini-begini, sudah, sebentar lagi jatuh saya bilang. Bukan nyumpahin tapi dalam hati bilang, ini kacau saya bilang. Karena saya ada feeling gitu loh. Itu kadang dia bisa dimiliki oleh orang yang baru. Kadang ya butuh pengalaman juga yang insting itu kan. Ini begini gitu. Kalau saya ada orang datang ke kantor, maksudnya misalkan 1,5 miliar misalkan, saya nggak terlalu bangga, biasa aja tuh. Lihat data keuangan siniin, saya bilang, saya analisa, ya segitu ada masalah. Maka semua bicara masalah data. Dan itu memang itulah membuat kita semakin yakin ya, karena kita perlu mentor itu aja. Di online sekarang mentor banyak banget ya. Jadi Anda pilih mana yang memang sesuai dengan karakter Anda itu aja. Oke, terima kasih Mas Dewa. Mungkin cukup ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga nanti kita akan ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya atau seminar-seminar offline berikutnya. Tapi ini misalnya apa Mas nih? Kunci dari webinar kali kalau dirangkum ya, apa kunci dari bangkit dari kebangkrutan serta gimana sih meraih 100 juta? Oke, saya ke slide aja ya, slide. Boleh. Udah, slide? Yuk, muncul. Nah, intinya adalah kalau misalkan teman-teman sekarang berkomitmen, sekali lagi bukan sekedar mau ya, berkomitmen, pengen dapat 100 juta pertama, ya pertama adalah Anda deketin dulu yang ngasih rezekinya siapa, gitu kan. Yang kedua, Anda cari tahu gimana cara meraih itu, gitu kan. Dengan berbagai macam cara ya. Anda bisa bisnis, bisa jualan, bisa kerja bahkan, apapun itu yang sekiranya mendekatkan Anda mencapai impian itu, gitu kan. Itu bisa dapat 100 jutanya ya. Saya rasa nggak hanya 100 juta ya, tapi di 300 juta, 1 miliar gitu kan bisa jadi gitu kan. Tergantung komitmen Anda. Ya, kadang orang tengah jalan udah loyo ya itulah. Ini nggak komitmen berarti kan artinya. Intinya adalah supaya dapat segitu Anda harus komitmen.
komitmen itu bicara masalah uh, action yang terus bertubi-tubi gitu kan. Tidak ada alasan, tidak ada tapi, tidak ada nanti gitu kan. Itu komitmen, no reason, suka duka dijalani. Kang sekarang sekomitmennya buat status nih di Facebook, ya udah komitmen sehari satu ya buat gitu loh. Kalau enggak berarti ada komitmen gitu kan. Anda harus prospek 30 orang tiap hari ya Anda buat. Anda harus promosi tiap hari ke berapa orang, Anda lakukan gitu kan. Itu komitmen. Jadi untuk dapetin itunya, Anda harus komitmen untuk melakukan apa yang Anda tahu, apa yang Anda mampu, apa yang Anda sudah pelajari, entah itu dari buku ataupun dari seminar ataupun dari yang lainnya gitu kan. Karena sekarang kebayang dong kalau misalkan mentor-mentor udah bilang, terus saya juga bantu di sini untuk webinar gitu kan. Ya, artinya Anda sudah banyak dapat dua sudut pandang dari Mas Ivo kemarin, udah jelas gitu kan, dia miliaran gitu kan. Ya, dari saya juga sharing gitu kan. Ya, udah tahu tuh, udah dapat ilmunya, tinggal dipraktekkan, dikomitmenkan. Insya Allah gitu ya. Saya doakan semoga teman-teman nanti kalau yang sudah praktek, udah punya komitmen, mungkin 1 tahun ke depan ketemu lagi sama saya, bilang, Kang, saya alhamdulillah udah dapat 1 juta pertama saya dan sekarang udah miliaran. Amin ya. Amin, amin. Itu buat yang 1 jutanya. Nah, bagi Anda yang sekarang merasa, oh mungkin sebagian dari Anda yang nonton ini, ada yang lagi jatuh, ada yang lagi bangkrut, ada yang lagi pusing, stres, frustasi segala macam. Ingat lagi mulai bisnis, Mas. Yang lagi mulai bisnis. Ya. Yang saya jatuh dulu aja, yang jatuh, ini quote saya terakhir. Mungkin kita sekarang oke lah, jatuh, kita kehilangan banyak harta kita, uang kita hilang semuanya, tapi kita harus yakin, harus semangat, jangan sampai kehilangan kehidupan kita. Dalam artian, oke lah duit hilang, tapi jangan sampai kehilangan kehidupan. Kehidupan itu siapa, Kang? Ya minimal sholat, itu kan, terus bersama keluarga, ibadah, segala macam, jangan sampai hilang itu, gitu kan. Semuanya harus juga jalan, ya. Jangan sampai karena satu masalah, semuanya hancur, gitu kan. Nah, terakhir, kalau misalkan sekarang Anda Kang, misalkan saya baru mulai bisnis, gimana, Kang? Kalau yang baru mulai bisnis, saya sarankan buat Anda sekarang yang baru mulai, terus fokus jalanin bisnis Anda saat ini, ya. Dengarkan memang orang-orang yang memang itu membantu Anda mencapai impian Anda. Di luar sana banyak setan-setan terkutuk, teman-teman. Jadi hati-hati. Namanya gini loh. Apaan bisa kayak gini doang, nggak akan jatuh miliaran. Terus banyak banget yang kayak gitu. Saya bahkan tadi belum cerita bahwa saya sering digituin, mana mungkin kamu bisa kayak gini. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi Anda kalau misalkan sering dibilangin kayak gitu, udah baca aja, baca Qul A'udzu Birabbin Nas aja ya. Qul A'udzu Birabbin Nas, gitu ya, setan-setan gitu ya. Aja fokus aja ke dalam mimpi Anda itu gitu. Anda dengarkan orang-orang memang Anda percaya saja, mentor-mentor yang memang sukses, coach, konsultan, gitu kan. Dengerin dia, ada masukan begini, Anda lakuin. Kalau teman-teman Anda misalkan ya, atau misalkan bisa jadi keluarga Anda yang memang itu jadi penghambat, gitu kan, saran-sarannya, kritikan-kritikanya, sudahlah dengerin, gak usah dengerin. Pas Anda sukses, ya Anda yang rasain, as Anda bangun, Anda yang Anda rasain. Mereka gak akan ikut-ikutan, gitu kan. Termasuk Anda juga sekarang di Facebook ini, sekarang lagi rame nyinyiran, gak usah didengerin, ya. Yang jalanin hidup Anda, ya Anda, gitu kan. Jalanin aja gitu kan. Bisnis ini sudah bisnis itu aja gitu kan. Fokus sampai Anda benar-benar menemukan apa yang Anda impikan itu. Itu mungkin.